Episode 581 Kompetisi Umum Iblis. Ketika Wang Lin membuka matanya, bayangan berbentuk pedang melintas di pandangannya. Mo Lihai sedang duduk di luar kamar Wang Lin. Dia telah duduk di sana selama 3 hari. Wajahnya sangat pucat tanpa bekas darah. Selama 3 hari ini, dia ingin memasuki kamar Wang Lin berkali-kali, tetapi setiap kali dia melihat kabut hitam dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dengan tanggal kompetisi umum iblis yang semakin dekat, dia menjadi semakin cemas, tetapi dia tahu bahwa Wang Lin telah menempatkan batasan karena dia berada pada saat kritis dalam kultivasinya dan tidak ingin orang lain mengganggunya. Sambil mempertimbangkan pro dan kontra, Mo Lihai duduk di luar ruangan dan menunggu dalam diam. Besok adalah hari kompetisi umum iblis, dan itu akan menjadi perjuangan yang berat. Kecemasan Mo Lihai telah mencapai puncaknya. Jika Wang Lin masih tidak keluar hari ini, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk berkompetisi besok. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya, berdiri, dan melangkah menuju kamar Wang Lin. Mo Lihai mengirimkan suaranya. Saudara Wang. Tepat pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi ruangan mulai bergerak seolah-olah ada lubang di suatu tempat. Sebuah pusaran terbentuk, dan seluruh kabut hitam terseret menuju lubang itu. Hampir dalam sekejap, kabut hitam menghilang tanpa bekas. Mo Lihai mengungkapkan ekspresi gembira saat dia berhenti di luar ruangan dan menatap ke dalam. Pintu dibuka dan Wang Lin perlahan keluar. Saat dia muncul, Mo Lihai tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini Wang Lin saat ini sekali lagi berbeda dari sebelumnya. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa sedang berdiri di bawah gunung yang mencapai langit. Meskipun Wang Lin tidak tinggi, dia saat ini memiliki aura seorang Grandmaster, dan perasaan ini memenuhi pikiran Mo Lihai. Kamu terluka. Wang Lin menutup matanya dan semua aura yang dia keluarkan dengan cepat masuk kembali ke dalam tubuhnya tanpa ada yang bocor. Saat ini tidak ada fluktuasi di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia adalah manusia biasa. Perasaan Mo Lihai berubah sekali lagi. Jika sebelumnya Wang Lin seperti gunung yang sangat tinggi, sekarang dia seperti kolam yang sangat dalam. Meski kelihatannya tidak terlalu dalam, jika dia masuk, dia akan mati tanpa penguburan yang layak. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku kalah dalam pertarungan melawan Mo Fei. Wang Lin mengangguk dan keluar dari kamar. Dia melihat ke langit, dan setelah merenung sedikit, dia bertanya, berapa lama saya berkultivasi dengan pintu tertutup? Besok adalah kompetisi umum iblis. Kata Mo Lihai. Setelah merenung sedikit, dia menambahkan, Mo Fei sangat kuat. Dia mampu menahan 10 Collapse Fish Intent milikku, dan 100 Wave Dimensi milikku dipantulkan kembali ke arahku dengan mantra cakram yang berputar. Mantra itulah yang membuatku kalah. Wang Lin memandang Mo Lihai. Memutar mantra dis. Mo Lihai mengingat pertempuran beberapa hari yang lalu dan berkata, Mo Fei dianggap nomor 1 di antara para jenderal iblis, dan mantranya sangat misterius. Setelah dia menjadi jenderal iblis dan berkultivasi selama 3 tahun di Danau Naga, tidak ada yang bisa memaksanya menggunakan mantra kedua selain cakram yang berputar. Mantra cakram berputar ini memiliki kekuatan untuk memantulkan semua mantra. Ini sangat kuat. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berkata, selain dari 10 Collapse Fish Intent dan 100 Wave Dimensi, aku tidak percaya bahwa Mo yang mengganggu tidak memiliki kartu as. Mo Lihai memandang Wang Lin dan dengan jujur berkata, saya memang menggunakannya. Itu adalah mantra yang Kaisar Iblis ajarkan kepadaku secara pribadi, yang disebut Iblis Pembakaran. Saya menggunakannya dan mampu menembus 17 lapisan dari 18 lapisan dis yang berputar sebelum akhirnya dikalahkan. Saudara Wang, saya memiliki perjanjian dengan Mo Fei. Yang kalah akan menyerah pada kompetisi umum iblis. Apakah saya bisa mendapatkan posisi wakil panglima? Semuanya bergantung pada saudara Wang. Hati Mo Lihai terasa pahit saat dia mundur 2 langkah dan membungkuk dalam-dalam ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Terima kasih banyak, saudara Wang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Besok kita akan pergi ke istana kekaisaran bersama. Dengan itu, dia menggenggam tangannya sekali lagi dan pergi. Sosoknya mengandung sedikit suram. Wang Lin diam-diam berdiri di dalam halaman dan menutup matanya. Dia berdiri di sana sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, matahari terbit dan mengusir kegelapan di kota iblis langit. Saat matahari menyinari istana kekaisaran, niat bertarung yang kuat muncul di 8 kota. Di dalam kota kekaisaran seluas 10.000 kaki persegi, ada genderang perang raksasa.
Drum ini benar-benar hitam, dan mengeluarkan aura kuno yang mengelilingi area tersebut. Tim tentara iblis lapis baja hitam melangkah keluar dan mengepung alun-alun, lalu satu orang tiba-tiba menyerang secepat kilat. Rambut pucatnya tergerai di udara seperti dewa perang dan tinjunya mendarat di genderang perang. Dong! Suara teredam bergema dari kota kekaisaran dan menyebar ke seluruh kota iblis langit. Penduduk kota iblis langit semua tahu bahwa ada gendang iblis langit di kota kekaisaran. Itu hanya digunakan saat memuja leluhur, pembukaan telaga naga, dan acara penting lainnya. 9 kali untuk danau naga, 6 untuk leluhur, dan 3 untuk yang lainnya. Suara genderang bergema di antara langit dan bumi, dan seluruh kota iblis langit bergetar. Banyak orang yang terbangun oleh suara genderang ini. Satu demi satu, para jenderal iblis memimpin pelayan dan pembantu mereka di jalan militer menuju kota kekaisaran. Kedelapan gerbang kota kekaisaran terbuka. Banyak tentara iblis ditempatkan di gerbang untuk memeriksa identitas para jenderal iblis sebelum membiarkan mereka masuk. Pertarungan hari ini akan terjadi di area seluas 10.000 kaki persegi dekat gerbang iblis langit. Ada formasi kuat yang melindunginya, sehingga tidak akan mudah dihancurkan. Di bagian timur alun-alun terdapat bagian tempat duduk 9 lantai yang lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Pejabat kota iblis langit yang tak terhitung jumlahnya muncul dan duduk di kursi mereka. Hanya ada satu kursi di atas, dan itu untuk Kaisar Iblis. Di ujung selatan dan utara alun-alun terdapat bagian tempat duduk 8 lantai yang lebarnya lebih dari 800 kaki. 2 lantai teratas masing-masing hanya memiliki 4 kursi per lantai. Dari 16 kursi tersebut, 8 kursi teratas diperuntukkan bagi panglima tertinggi, dan 4 kursi terbawah diperuntukkan bagi wakil panglima. Saat ini, seluruh alun-alun sangat ramai. Orang-orang terus duduk sebelum Kaisar Iblis tiba, dan semakin banyak orang yang muncul. Di antara orang-orang itu, ada yang menguap. Jelas sekali bahwa mereka biasanya masih berada di tempat tidur saat ini. Tidak butuh waktu lama sebelum semua kursi terisi kecuali Kaisar, Panglima tertinggi, dan Wakil Panglima. Suara bisikan dan pembicaraan pun dimulai. Kali ini Jenderal Iblis Mo Fei pasti akan menduduki peringkat nomor 1. Tidak akan ada ketegangan. Tidak begitu. Jenderal Iblis Si Xiao memiliki kultivasi surgawi. Dia juga menemukan penolong yang luar biasa, jadi Jenderal Iblis Si Xiao memiliki kemampuan untuk bertarung demi nomor 1. Kamu tidak bisa meremehkan Jenderal Iblis Mo Lihai. Kultivasi orang itu sangat mengejutkan dan dia memiliki mantra yang kuat. Jangan lupakan mantra yang diajarkan secara pribadi kepadanya oleh Kaisar Iblis. Dia memiliki kualifikasi untuk masuk 3 besar. Mo Lihai. Kalian mungkin tidak tahu, tapi dia bertarung dengan Mo Fei dan kalah. Kedua belah pihak sepakat bahwa yang kalah tidak dapat mengikuti kompetisi hari ini. Oh, benarkah itu? Jika itu benar, maka sayang sekali bagi Mo Lihai. Belum tentu demikian. Meski Mo Lihai kalah bersaing, bukan berarti pembantunya tidak bisa. Namun, pembantunya tidak terkenal, jadi aku khawatir tidak ada peluang baginya untuk menang. Mungkinkah selain ketiganya, tidak ada orang lain yang kuat di antara para jenderal iblis? Rumor mengatakan bahwa dao pembantaian Jenderal Iblis Yu Shen telah mencapai puncaknya. Dia adalah satu-satunya orang di antara para jenderal iblis yang tidak menguasai kota dan menghabiskan sebagian besar waktunya di negara iblis api. Jika dia muncul, dia pasti akan menimbulkan badai. Itu benar sekali. Ada juga Jenderal Iblis Mo Wen. Mantranya sangat istimewa, dan dia mewarisinya dari Danau Naga. Orang itu biasanya sangat rendah hati, jadi tidak ada yang tahu kekuatan penuhnya. Hari ini saya berharap untuk melihat seperti apa mantranya. Semuanya, jangan lupakan Jenderal Iblis peringkat 4 dari 300 tahun yang lalu, Iblis Abadi Xielan. Xielan. Satu-satunya perempuan di antara para Jenderal Iblis. Rumor mengatakan bahwa orang ini mengikuti kompetisi 300 tahun yang lalu dengan cedera dan masih menang keempat. Jika dia tidak terluka, maka Mo Fei mungkin tidak akan mendapat tempat pertama. Gelombang perdebatan bergema di seluruh lapangan. Semua orang menebak siapa yang akan memenangkan kompetisi umum iblis kali ini. Setelah lelaki tua itu memukul drum untuk pertama kalinya, dia menutup matanya dan hanya berdiri diam di sana. Pada saat ini, dia membuka matanya, dan dia bergerak sangat cepat sehingga dia menciptakan bayangan sebelum dia memukul drum. Dong! Suara kedua dari drum bergema di seluruh alun-alun, menyebabkan semua pembicaraan terhenti. Suara drum menyebar ke seluruh kota iblis langit. Suara ini bergema di langit seperti gemuruh guntur dan benar-benar mengusir kegelapan terakhir di udara dan mengantarkan sinar matahari yang cerah.
Saat genderang bergema di langit dan suara gemuruh menyebar, 8 sinar cahaya menyerbu ke arah alun-alun. Mereka tidak menggunakan gerbang tetapi langsung terbang ke sini. Hanya panglima tertinggi yang memiliki kualifikasi ini. Surga, Suan, Kuning, alam semesta, keabadian, dan kesunyian. Keenam wakil panglima mendarat dari langit dan mengambil tempat duduk mereka di lantai tertinggi kedua di bagian tempat duduk utara dan selatan. Wajah wakil panglima Suan sangat pucat. Saat dia duduk, dia menutup matanya untuk berkultivasi dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah mereka berenam mendarat, suara gemuruh yang bahkan lebih keras dari Sky Demon Drum bergema di seluruh kota iblis langit. 8 panglima berjalan menuju alun-alun di langit. Di antara 8 orang itu, ada 7 laki-laki dan 1 perempuan. Kedelapan dari mereka saling berpegangan tangan sebelum pergi ke tempat duduk masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemunculan 8 orang itu menarik perhatian semua orang di sini, dan mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Rasa hormat yang mereka miliki terhadap 8 orang ini berada tepat di bawah rasa hormat mereka terhadap Kaisar Iblis. Bahkan di seluruh negeri roh iblis, nama mereka sangat terkenal dan hampir semua orang mengenal mereka. Dong! Suara ketiga dari drum bergema di seluruh area seperti suara gemuruh yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Itu menyebar hingga ribuan kilometer dan telinga semua orang dipenuhi dengan suara gemuruh yang menggelegar ini. Pandangan mereka semua memandang ke satu tempat, dan tempat itu adalah kursi kosong di bagian paling atas dari area tempat duduk di sisi timur alun-alun. Episode 582 Wang Lin melangkah keluar. Setelah bunyi ketiga dari drum, pikiran semua orang dipenuhi dengan gaungnya. Kursinya masih kosong, dan sosok terhormat yang ditunggu semua orang masih belum muncul. Tepat pada saat ini, seorang pria yang mengenakan baju besi emas keluar dari istana di belakang alun-alun. Dia menyapu area itu sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke alun-alun dan berteriak, "Jenderal Iblis, keluar!" Suaranya seperti guntur yang mengamuk saat bergema di seluruh alun-alun. Semua gerbang terbuka dan berbagai jenderal iblis masuk. Semua jenderal iblis ini memiliki para kultivator yang mengikuti mereka. Pada saat ini, tatapan semua orang beralih dari kursi kosong ke arah jenderal iblis. Wakil panglima tertinggi Suan membuka matanya dan memandang satu orang di antara para jenderal iblis dengan marah dan mendengus pelan. Orang yang dia perhatikan adalah Wang Lin. Wang Lin, sambil berjalan di belakang Mo Lihai, mengangkat kepalanya untuk melihat wakil panglima tertinggi Suan sebelum menarik pandangannya. Mo Lihai mengerutkan kening saat dia melihat kursi kosong di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh, kenapa Kaisar Iblis belum datang? Saat ratusan jenderal iblis berjalan melalui gerbang iblis langit dalam 2 baris, niat bertarung yang kuat menyebar dari mereka dan memenuhi area tersebut. Pria berarmor emas itu berkata, dengan suara rendah, mengikuti perintah Kaisar, peraturannya sama seperti biasanya. Itu akan dilakukan oleh orang-orang yang menantang orang lain. Pria berarmor emas itu kemudian perlahan berkata, mereka yang kalah bisa mengeluarkan pembantunya, dan di saat yang sama, mereka yang menang juga bisa mundur dan membiarkan pembantunya menggantikan tempatnya. Menangkan kedua putaran dan Anda melanjutkan. Jika menang dan kalah, kedua belah pihak didiskualifikasi. Selain itu, siapapun yang menang sekali di babak ini tidak dapat menantang orang lain. Suaranya tidak nyaring, tapi masuk ke telinga semua orang. Setelah mendengar aturan ini, mata Wang Lin menyipit. Meski aturan ini tampak normal, ada pertumpahan darah yang tersembunyi di dalamnya. Pertumpahan darah ini adalah jika Anda mendapat 1 kemenangan dan 1 kekalahan, kedua belah pihak didiskualifikasi. Oleh karena itu, semua orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kompetisi ini. Begitu Anda kalah di babak pertama, itu berarti orang yang kalah sudah didiskualifikasi. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah membalas dendam dengan membuat pemenangnya kalah di putaran kedua sehingga keduanya didiskualifikasi. Ini bukan kompetisi, tapi pertarungan sampai mati. Wang Lin merenung. Pria berarmor emas itu berbicara sekali lagi. Mungkin ada kematian dalam kompetisi, tapi itu bukan jenderal iblis. Setelah seorang jenderal iblis mati, maka orang yang membunuh jenderal iblis itu akan dibunuh. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap pria lapis baja emas itu. Menggunakan kompetisi antar jenderal iblis dan pembantaian antar kultivator untuk mendapatkan posisi. Jika seseorang ingin mendapatkan posisi di tanah roh iblis, mereka harus mampu berjalan melewati hujan darah. Wang Lin menarik pandangannya dan merenung dalam diam. Aku akan memilih siapa yang memulai. Pria berbaju besi emas menunjuk seseorang dengan tangan kanannya.
Orang yang dia tunjuk adalah seorang pria kurus. Jenderal Iblis Mu Yun, keluar. Orang yang ditunjuk oleh pria berarmor emas itu melangkah keluar dan berjalan ke alun-alun. Dia mengenakan baju besi dan sangat kurus. Matanya cekung dan wajahnya berwarna kuning pucat. Dia berdiri di sana tak bergerak seperti pohon pinus kuno. Mu Yun. Orang ini dapat dianggap sebagai 30 teratas di antara para jenderal iblis. Rumor mengatakan bahwa dia mengembangkan metode kultivasi 9 kematian 9 kehidupan dan 300 tahun yang lalu dia telah mencapai 5 kematian dan 5 nyawa. Orang pertama sangat kuat. Kompetisi umum iblis kali ini menarik. Saya ingin tahu siapa yang akan menantangnya. Harus dikatakan bahwa pemenang pertandingan pertama akan menarik perhatian Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis tidak ada di sini, laporannya pasti akan dikirimkan kepadanya. Jika tidak ada yang menantangnya dalam 10 napas waktu, saya akan menunjuk seseorang. Setelah pria lapis baja emas itu berbicara, dia menutup matanya dan tidak lagi mengatakan apapun. Jenderal Iblis kurus itu diam-diam berdiri di sana dan waktu perlahan berlalu. Setelah nafas kelima, seseorang di antara Jenderal Iblis keluar. Saat Si Xiao keluar, mata Jenderal Iblis Mu Yun berbinar. Saat dia muncul, banyak orang di kerumunan berseru. Si Xiao. Jenderal Iblis Si Xiao. Kultivasinya dapat dianggap sebagai 3 teratas. Saya ingin tahu apakah itu dianggap intimidasi jika dia mengungkapkannya. Awalnya aku mengira lawan Si Xiao adalah Mo Lihai. 300 tahun lalu, Mo Lihai meninggalkan bekas luka pertama di wajah Si Xiao. Itu adalah penghinaan terbesar yang Si Xiao derita. Penampilan Si Xiao hanya bisa dianggap iblis. Dia berjalan ke alun-alun dan berhenti 300 kaki di depan Mu Yun, lalu dengan tenang dia berkata, Mu Yun, kamu bukan lawanku. Turun. Jenderal Iblis Mu Yun mengungkapkan senyuman. Senyuman ini dipadukan dengan penampilannya yang tampak seperti senyuman mayat dan mengeluarkan aura yang sangat gelap. Si Xiao. Tangan kanan Mu Yun terulur dan gas hijau keluar dari jari-jarinya. Terdengar suara mendesis saat 5 helai gas hijau bergerak di sekitar jari-jarinya seperti 5 ular. 5 helai energi iblis hidup dan mati. Sepertinya kamu telah menembus alam 7 kematian dan 7 nyawa. Si Xiao memandang Mu Yun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu masih belum cukup. Mu Yun mencibir sambil mengulurkan tangan kanannya. 5 ular hijau itu berputar dan tiba-tiba menjulur seperti orang gila ke arah Si Xiao. Saat 5 helai gas hijau terbang di udara, mereka menciptakan hembusan angin yang kencang. Di saat yang sama, bau busuk memenuhi udara. Banyak jenderal iblis di sekitarnya menyipitkan mata saat mereka menatap 5 helai gas hijau, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Si Xiao menggelengkan kepalanya, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dia menggerakkan tangan kanannya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya, lalu jari tengah, lalu jari manis, dan akhirnya dia menekan telapak tangannya ke depan. Cahaya berbentuk berlian tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan Si Xiao dan bertabrakan dengan 5 helai gas hijau milik Mu Yun. Terjadi serangkaian ledakan dan kekuatan dahsyat menghempaskan pasir kemana-mana. 5 helai gas hijau segera dihancurkan oleh cahaya berbentuk berlian. Di saat yang sama, cahaya berbentuk berlian melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu berhenti tepat sebelum tubuh Mu Yun dan meledak. Kekuatan yang diciptakan oleh ledakan menyebabkan wajah Mu Yun segera menjadi pucat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi keterkejutan. Si Xiao menarik tangan kanannya dan dengan tenang berkata, aku bilang kamu tidak cukup. Pembantumu bisa keluar. Saat dia selesai berbicara, tanah mulai bergetar dan seseorang keluar dari kerumunan Jenderal Iblis. Tubuh orang ini sangat besar dan beratnya setidaknya ratusan kilogram. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah berguncang. Dia tiba di hadapan Si Xiao dalam 3 langkah dan tersenyum. Boneka kecil, aku, Tian Lui yang terhormat dari Sekte Roh Raksasa, adalah penolong Jenderal Iblis Mu Yun. Wang Lin memandangi pria gendut itu. Sekte Roh Raksasa adalah sekte besar di planet Tian Yun. Itu mirip dengan Sekte Iblis Raksasa yang berfokus pada kekuatan mentah. Manusia raksasa itu meraung dan mengambil 1 langkah ke depan, lalu energi spiritual surgawi keluar dari pori-pori tubuhnya dan berubah menjadi kabut. Pada saat ini, dia bersembunyi di dalam kabut saat dia menghantam Si Xiao. Tanah bergetar seolah ada puluhan ribu kuda perang yang berlari kencang. Sosok di kabut langit bergerak cepat, dan gelombang nyanyian terdengar. Kemudian kekuatan misterius tiba-tiba mengelilingi area sekitar 1000 kaki untuk menciptakan penjara. Ada juga orang gemuk di antara para jenderal iblis.
Dia mengenakan pakaian hijau dan memiliki pedang raksasa di belakang punggungnya. Dia memandang orang itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, penampilan orang ini saat ini sangat mirip dengan roh pedangku. Si Xiao mendengus dingin. Dia bahkan tidak bergerak seolah-olah dia terpaku di tanah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat menunjuk ke kekosongan. Kemudian tangannya membentuk kerucut dan dia menusuk ke depan. Saat dia menunjuk ke kehampaan, untaian energi spiritual iblis terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan kerucut yang dia bentuk dengan jari-jarinya. Saat pria gendut itu tiba, tangan kanan si Xiao menusuk ke depan. Kerucut yang diciptakan oleh jari-jarinya menembus kabut surgawi yang diciptakan oleh pria gendut itu seperti naga yang marah dan mendarat tepat di antara alis pria gendut itu. Si Xiao terlalu cepat. Pria gendut itu mengeluarkan suara gemuruh saat hantaman kuat dari tubuhnya menghilang di bawah kekuatan kerucut. Lalu ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Bang, bang, bang. Saat dia mundur, tanah di bawahnya hancur. Kemudian lelaki gendut itu mundur 3 langkah dan menyilangkan beberapa kaki. Setiap langkahnya, darah dan daging akan meledak dari tubuhnya. Setelah mundur 3 langkah, seluruh tubuhnya meledak menjadi potongan daging yang tersebar di seluruh alun-alun. 5 benang tipis keluar dari potongan daging dan menyatu dengan tubuh si Xiao. Tidak ada pertarungan hidup dan mati antara Jenderal Iblis, tapi kalian orang asing di sini hanya untuk dibunuh. Si Xiao menarik tangannya. Dia bahkan tidak melihat daging di tanah. Sebaliknya, matanya menjadi dingin saat dia melihat ke arah Mo Lihai. Mo Lihai, apakah kamu berani bertarung denganku? Setelah dia mengatakan itu, semburan diskusi datang dari orang-orang yang menonton. Simulasi dari adegan berdarah tersebut telah membangkitkan semangat semua orang. Mo Lihai memandang si Xiao dan dengan tenang berkata, aku kalah dari Mo Fei, jadi aku tidak akan mengikuti kompetisi umum iblis. Mata si Xiao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Mo Lihai untuk waktu yang lama. Akhirnya, matanya beralih dari Mo Lihai ke Wang Lin, dan dia menyeringai. Kamu, kemarilah dan bermainlah denganku. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah si Xiao dan dengan tenang berkata, saya tidak tertarik dengan pertempuran di mana saya tidak bisa membunuh. Si Xiao mendengus dingin. Pria lapis baja emas dengan dingin menatap Wang Lin sebelum berteriak, Jenderal Iblis si Xiao, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Menurut aturan, kamu tidak bisa menantang orang lain di babak ini. Si Xiao memandang Wang Lin dan berjalan ke arahnya. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berbisik, karena Mo Lihai tidak berani bertarung, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku saat itu. Wang Lin bahkan tidak memandangnya, dan ekspresinya tetap tenang. Pria lapis baja emas menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, kamu, keluar. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dan berdiri di alun-alun. Jika tidak ada yang menantang dalam waktu 10 napas, saya akan menunjuk seseorang. Setelah pria berarmor emas selesai berbicara, dia menutup matanya. Episode 583 Suliguo, bagian 1. Nafas lembut terbang melewati alun-alun dan meniup debu, menyebabkan pakaian berkibar tertiup angin. Jubah putih Wang Lin mengalir karena angin, membuatnya semakin anggun. Berdiri di alun-alun, Wang Lin menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat tenang. Seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak terlalu penting dan dia hanya seorang pejalan kaki. Suara lembut diskusi terdengar dari orang-orang yang menonton saat Wang Lin melangkah ke alun-alun. Mo Lihai tidak keluar, dan meskipun dia adalah penolong Mo Lihai, akan sangat sulit baginya untuk meraih kemenangan pada akhirnya. Orang ini sangat arogan, tapi dia tidak berani menerima tantangan Jenderal Iblis si Xiao. Konyol. Sebagai orang luar di tanah roh iblis kami, yang terbaik adalah jangan terlalu sombong, atau satu-satunya jalan bagimu adalah kematian. Sepertinya orang ini masih belum mengerti tempatnya. Saat orang-orang berdebat, Wakil Panglima tertinggi Suan di area tempat duduk utara mendengus pelan. Ada satu orang yang duduk di belakangnya. Orang ini berusia paruh baya dan mengenakan baju besi biru. Penampilannya sangat sederhana, namun ia memberikan kesan keagungan. Setelah orang ini mendengar dengusan Wakil Panglima Suan, dia menoleh dan bertanya, Wakil Panglima Suan, Anda kenal orang ini? Wakil Panglima tertinggi Suan tampak murung saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak kenal dia. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, tetapi orang ini pasti bisa menempati posisi 3 besar. Mungkin bahkan nomor 1 pun tidak akan sulit. Pria parubaya itu terkejut sebelum menoleh untuk melihat Wang Lin dengan cermat dan berkata, tingkat kultivasi orang ini hanya berada di puncak kultivator pada tahap akhir transformasi jiwa.
Saya khawatir tidak akan mudah baginya untuk menempati posisi pertama. Wakil Panglima Tertinggi Suan dengan dingin mendengus dan berkata, Wakil Panglima Tertinggi Kuning, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika orang itu tidak mendapat tempat pertama, maka aku akan memberimu wakil bendera pertanda surgawi, tapi jika orang itu mendapat tempat pertama, kamu akan memberiku pil suan-suanmu. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, oke, saya ingin melihat apa yang istimewa dari orang ini hingga membuat wakil Panglima Tertinggi Suan begitu percaya diri. Wakil Panglima Tertinggi Suan mencibir dan berpikir, jika kamu terluka parah olehnya, kamu juga akan percaya diri. Tepat pada saat ini, seseorang dengan cepat keluar dari antara para jenderal iblis. Dia mengenakan baju zirah berwarna tanah, dan meskipun dia tampak tidak bergerak, dia dengan cepat muncul dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Saya harap rekan kerja bersikap sopan dan tidak bertengkar dengan saya untuk posisi penantang. Tawa orang ini memenuhi udara. Dia sangat bangga dan tawanya mengungkapkan rasa percaya dirinya. Jenderal Iblis Aodi. Aku seharusnya menduga dia akan muncul dalam pertempuran ini. Orang ini hanya dianggap berada di tengah-tengah kelompok Jenderal Iblis, tapi dia sangat pandai memanfaatkan situasi yang baik. Meskipun terkadang dia tidak tahu malu, kesempatan ini sempurna. Selama dia menang melawan kultivator ini, itu berarti dia telah mengalahkan Mo Lihai. Selain itu, karena Mo Lihai tidak bisa bertarung, dia hanya perlu memenangkan satu pertarungan untuk bisa melewati ronde pertama. Tidak heran dia meminta untuk bersikap sopan. Jenderal Iblis Aodi menggenggam tangannya pada semua orang, lalu dia memandang Wang Lin dan tersenyum. Sebaiknya kamu menyerah sekarang jika kamu ingin hidup. Jika tidak, meskipun kita berimbang, aku masih punya penolong. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, banyak dari Jenderal Iblis itu mengungkapkan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Namun, beberapa Jenderal Iblis memiliki ekspresi berbeda, dan Mo Fei adalah salah satunya. Mo Fei diam-diam berdiri di sana sambil dengan dingin menatap Wang Lin dengan ekspresi tenang. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari melihat ke langit. Dia melirik Aodi sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandinganku. Aodi terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak, lalu dia melompat ke depan dan tertawa lagi. Orang yang sombong, coba saya lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan segera menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali, dan dia tidak terkejut sedikit pun. Dia mengangkat kaki kanannya dan maju selangkah. Tanah berguncang hebat. Gelombang fluktuasi menyebar dengan kaki Wang Lin sebagai pusatnya, dan sejumlah besar energi spiritual surgawi menyebar mengikuti gelombang kejut tersebut. Pada saat ini, seolah-olah bumi yang diinjak Wang Lin adalah magma dari neraka. Dengan langkah itu, bumi hancur dan kolom magma yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Setiap pilar magma bagaikan pedang merah yang menembus langit. Aodi dipaksa keluar dari tanah 50 kaki dari Wang Lin, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik pelarian bumi ini digunakan bekerja sama dengan binatang iblis yang terhubung dengan kehidupannya, jadi meskipun musuhnya menggunakan mantra untuk meruntuhkan tanah, seharusnya tidak semudah ini untuk memaksanya keluar. Faktanya, dia seharusnya bisa mengubah strategi dan serangannya dari samping saat Wang Lin menggunakan mantra itu. Selain itu, bagian yang paling penting adalah bahwa area seluas 10.000 kaki persegi ini dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya, jadi jika seseorang ingin membuat tanahnya runtuh, setidaknya 10 kali lebih sulit di sini daripada di luar. Dia bahkan bergerak dengan hati-hati sambil menggunakan teknik pelarian bumi. Saat Xi Xiao bertarung, dia dengan cermat mempelajari rute terbaik untuk digunakan. Tapi saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Saat dia melayang di udara, tatapan Wang Lin seperti pedang tajam yang ditujukan langsung padanya. Saat dia melihat tatapan itu, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia tidak ragu-ragu untuk segera mundur, dan tangan kanannya dengan cepat meraih keningnya. Namun, saat ini, Wang Lin mengambil satu langkah dan segera muncul di hadapannya. Tangannya ditutupi simbol abu-abu saat dia meraih tangan kanan Aodi. Ekspresi Aodi berubah drastis. Tangan Wang Lin seperti penjepit besi yang panas. Dia mencoba melepaskan diri tetapi terkejut ketika ternyata dia tidak bisa. Setelah mengeluarkan raungan rendah, dia menggigit ujung lidahnya dan menembakkan pedang darah ke arah Wang Lin. Saat pedang darah ini muncul, ia melepaskan gelombang energi spiritual iblis dan berubah menjadi kura-kura naga. Penyu naga mengaum dan mencoba melahap Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang.
Bahkan sebelum pedang darah mendekatinya, pedang itu bertemu dengan lapisan segel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati 800 lebih lapisan, pedang darah kehilangan semua kekuatannya. Pada saat yang sama, Wang Lin menyuntikkan energi spiritual surgawi ke tangan kanan Aodi. Energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuh Aodi dan dengan cepat menghancurkan semua meridian yang dilewatinya. Berhenti. Tepat pada saat ini, pria berbaju besi emas yang bertanggung jawab atas kompetisi umum iblis membuka matanya dan memperlihatkan tatapan dingin. Mata Wang Lin berbinar. Bukan saja dia tidak berhenti, tapi dia mengirimkan lebih banyak lagi energi spiritual surgawi untuk menghancurkan meridian yang sudah hancur sekali lagi. Kemudian dia melepaskannya dan tubuh Aodi terlempar jauh karena kelembaman. Saat Aodi terbang di udara, terdengar suara ledakan keluar dari tubuhnya, dan sejumlah besar kabut darah keluar dari tubuhnya. Sakit yang luar biasa. Inilah satu-satunya perasaan yang dia rasakan. Energi spiritual iblis di tubuhnya melawan energi spiritual surgawi dengan gila-gilaan. Proses pertarungan dua energi membuatnya terasa seperti sedang melalui neraka. Wakil Panglima tertinggi Xuan menghirup udara dingin. Adegan ini mengingatkannya pada saat dia melawan Wang Lin. Melihat Aodi seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Kamu berani. Pria berarmor emas itu meraih ke langit dan cahaya keemasan dari matahari dengan cepat berkumpul di tangannya. Sinar matahari dengan cepat mengembun menjadi tombak emas, dan pada saat ini, seolah-olah dia sedang memegang matahari di tangannya. Lalu dia melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat tombak emas itu saat dia mengambil langkah dan menghilang. Dia meraih Aodi, yang berada di udara sekali lagi, dan mengguncangnya dengan keras. Aodi merasa seperti terkena kekuatan yang dahsyat ketika gelombang energi memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya dan menyebabkan serangkaian suara berderak. Semua tulangnya terpisah dari dagingnya sebelum hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang datang dari sekujur tubuhnya sekarang beberapa kali lebih hebat dibandingkan saat meridiannya dihancurkan. Wang Lin melepaskan tangannya dan Aodi jatuh ke tanah, menimbulkan debu akibat benturan. Aodi tidak lagi memiliki masa depan, tapi dia tidak mati. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangannya membentuk segel. Segel kehidupan mulai berkumpul di tangan kanannya, dan pada saat ini, tombak emas mendekat. Kekuatan tombak ini sangat mengejutkan. Sepertinya itu akan menembus langit. Saat benda itu dikirim terbang, Wang Lin merasa benda itu telah terkunci padanya. Saat tertutup, mata Wang Lin berbinar seperti saat dia menyimpulkan batasan. Dia memperlihatkan ekspresi penuh tekad saat telapak tangannya mengenai tombak. Telapak tangan ini menyebabkan tombaknya berdengung, lalu dia memukulnya sekali lagi dengan telapak tangannya yang lain. Kedua pukulan telapak tangan berada pada posisi yang berbeda, lalu dia menggerakkan tubuhnya, menyebabkan tombak melewatinya. Wang Lin menarik tangan kanannya sambil dengan dingin menatap pria berbaju besi emas dan berkata, "Apa artinya ini, tuanku? Apakah kamu berniat melanggar peraturan?" Meski ekspresi Wang Lin tenang, dia sangat waspada. Tombak emas itu sangat kuat. Pria lapis baja emas itu menatap Wang Lin dengan penuh arti sebelum meremas tangan kanannya. Tombak emas yang melewati Wang Lin bergetar saat hancur menjadi titik sinar matahari dan menghilang. Pada saat ini, lingkungan sekitar sangat sunyi, dan semua orang benar-benar tercengang melihat pemandangan yang luar biasa ini. Orang-orang di sini tidak percaya bahwa seorang jenderal iblis dipukuli seperti ini oleh orang luar. Meskipun dia tidak mati, semua meridian dan tulangnya hancur. Orang seperti ini sungguh sia-sia. Tidak mungkin Kaisar Iblis bersedia memberinya pil iblis langit yang sangat berharga, karena bahkan untuk seorang panglima tertinggi, mereka memerlukan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Bagaimana Aodi, seorang jenderal iblis, bisa mendapatkan pil ini? Jika Aodi ini kalah setelah pertarungan sengit, orang-orang ini akan bisa menerimanya, tapi pertarungan ini diputuskan dalam sekejap. Momen ini menghancurkan harga diri mereka sebagai penduduk negeri roh iblis. Harus dikatakan bahwa selain dari beberapa kesempatan, seorang jenderal iblis belum pernah dikalahkan dalam kondisi seperti ini. Adapun seseorang dipukuli seperti ini oleh orang asing, ini adalah pertama kalinya. Banyak tatapan terkejut yang juga dipenuhi dengan niat membunuh berkumpul pada Wang Lin. Suara nafas berat datang dari para jenderal iblis di sisi alun-alun. Pandangan mereka terhadap Wang Lin telah berubah total. Episode 584 Suli Guo, Bagian 2. Orang ini sangat kuat. Seseorang di antara jenderal iblis yang mengeluarkan aura gelap menatap Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung.
Dia adalah Jenderal Iblis yang mengembangkan jalur pembantaian, Yu Shen. Menarik. Aku tidak menyangka Mo Lihai memiliki cadangan yang luar biasa ini. Aku tidak tahu berapa banyak yang bisa dia tahan jika aku menggunakan mantra 7 iblis. Di antara para Jenderal Iblis, ada seorang pria berambut hitam. Dia menyentuh cincin di jarinya dan menunjukkan senyuman tipis. Kejam. Wakil Panglima tertinggi Xuan mengepalkan sandaran tangan, dan hatinya kacau. 8 panglima semuanya memusatkan perhatian mereka pada Wang Lin. Salah satunya mengenakan kemeja hijau. Dia tampak sangat anggun dan dia memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman. Dia bertindak sangat bersih dan efisien tanpa membuang waktu. Anak ini cukup bagus. Chen Tao berdiri di samping Si Xiao dan menatap Wang Lin. Kakak seperguruan juniornya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia jauh lebih kuat. Bisa dikatakan dia sangat kuat hingga menakutkan. Membuang Aodi hanyalah hal kedua. Yang paling mengejutkan Chen Tao adalah telapak tangan yang dikirimkan Wang Lin ke tombak emas. Chen Tao sangat jelas tentang apa itu tombak emas. Dia pernah mendengar dari Olsir sebelumnya bahwa ada mantra yang bisa memanen kekuatan matahari dan memadatkannya menjadi cairan. Olsir sangat memuji mantra ini. Meskipun pria lapis baja emas belum mencapai tingkat kultivasi untuk mengubah energi dari matahari menjadi cair, serangan itu benar-benar mengandung kekuatan matahari. Chen Tao percaya bahwa meskipun dia bisa menggunakan telapak tangannya untuk membuatnya bergerak sedikit, mengubah arahnya sepenuhnya hanya dengan 2 telapak tangan seperti yang dilakukan Wang Lin sangatlah sulit. Ini bukan masalah tingkat kultivasi atau energi spiritual surgawi, ini adalah jenis perhitungan, jenis deduksi. Jika dia berada dalam kondisi ini ketika kami bertarung untuk posisi murid sejati. Meskipun saya menang, saya akan terluka parah dan menjadi kultivator pintu tertutup selama 100 tahun. Bahkan ada kemungkinan tingkat kultivasi saya akan turun. Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Orang yang paling bahagia di antara semua orang, tentu saja, adalah Mo Lihai. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya, dan dia merasa keputusannya saat itu sangat bijaksana. Dengan hubungan kami saat ini, kami tidak akan menjadi musuh di masa depan. Semakin kuat Wang Lin ini, semakin tinggi peluang yang saya miliki. Namun, kepala emas sedang menjadi pengganggu saat ini. Jika suatu hari aku menjadi panglima tertinggi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Mendengus dingin bergema di seluruh alun-alun. Dengusan ini bergema di seluruh alun-alun seperti sambaran petir. Gema yang menggelegar ini menyebabkan sebagian besar orang memusatkan pandangannya pada orang yang mendengus dingin. Pria lapis baja emas itu menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Kamu tahu bahwa siapapun yang membunuh Jenderal Iblis akan dibunuh. Melihat Jenderal Iblis Aodi belum mati, aku akan mengampunimu sekali. Pembantu Aodi, keluarlah." Kedua kerumunan di kedua sisi benar-benar terdiam sebelum sebuah suara lemah berkata, "Saya menyerah." Mata pria lapis baja emas itu suram saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Kamu memenangkan ronde ini. Turun." Wang Lin tidak berbicara dan berjalan melewati para Jenderal Iblis. Saat dia berjalan melewatinya, beberapa Jenderal Iblis di depannya tanpa sadar melangkah mundur, memberi jalan untuknya. Ketika Wang Lin tiba di sisi Mo Lihai, mata Mo Lihai berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Saudara Wang Lin, jangan khawatir tentang kepala emas ini. Dia hanya seorang Kasim. Jika Kaisar Iblis benar-benar menyukaimu, siapa dia?" Wang Lin tersenyum tipis tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, jauh di dalam istana di dalam paviliun pedang kekaisaran, pedang kaisar berada di dalam formasi melepaskan semburan nyanyian pedang. Karena itu juga berada di kota kekaisaran pada saat Wang Lin menyerang, merasakan perasaan yang sama yang membuatnya marah. Dalam kemarahannya, ia terbang keluar dari tanah dan hendak menyerang dan menghancurkan orang itu seperti bagaimana ia menghancurkan penjara Hong berkali-kali. Namun, saat ia terbang ke udara, ia mulai ragu-ragu. Bagaimanapun, Kaisar Iblis telah menyuruhnya diam selama beberapa hari dan tidak muncul selama kompetisi umum iblis, atau dia akan dikirim ke Danau Naga. Memikirkan hal ini, pedang Kaisar mengeluarkan beberapa himne pedang yang membuat frustrasi dan ujung pedangnya mengarah ke gerbang iblis langit. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya ia berpindah dan berubah menjadi seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Gadis ini memiliki mata sebening kristal dan sangat cantik. Dia mendarat di tanah dan langsung menendang kakinya berkali-kali. Setiap kali dia menendang kakinya, akan ada kilatan energi pedang. Banyak tempat di paviliun pedang dihancurkan karena hanya setelah menghancurkannya barulah sebagian kemarahannya akhirnya sedikit mereda. Saat ini, matanya berbalik.
Kaisar Iblis tidak membiarkan pedang Kaisar pergi, tapi aku adalah roh pedang, jadi seharusnya baik-baik saja. Seharusnya baik-baik saja. Oke, aku tidak akan menyerang. Aku hanya akan melihat baik-baik makanan tercela itu dan mengingat auranya agar lebih mudah menemukannya. Ya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Gadis itu berkedip beberapa kali sebelum terbang keluar dari paviliun pedang dan menyerbu langsung ke gerbang iblis langit. Ketika dia hendak tiba di area seluas 10.000 kaki persegi, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan dia mendarat di atas atap gedung di dekatnya dan melihat ke bawah. Saat dia muncul di atas istana, 8 tatapan tampak memandang dengan santai. Tubuh gadis itu bergetar lalu dia menjulurkan lidahnya. 8 tatapan itu berasal dari 8 panglima tertinggi. Beberapa dari mereka menunjukkan senyuman tipis. Wang Lin sedang menonton sisa kompetisi umum iblis ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memiliki hubungan dengan Su Liguo, yang berada di dalam pedang surgawi. Bagaimanapun, Su Liguo secara pribadi disempurnakan oleh Wang Lin. Pada saat ini, Su Liguo tidak dengan patuh tetap berada di dalam tas berisi tetapi berteriak dalam pikiran Wang Lin dengan nada yang sangat bersemangat. Menguasai. Biarkan aku keluar. Musim semiku akhirnya tiba. Cepat, keluarkan aku. Wang Lin berkata dalam benaknya, ada apa? Tuan, apakah Anda masih ingat pedang Kaisar yang mencari Anda? Awalnya aku tidak memperhatikannya, tapi aku baru tahu kalau roh pedang itu adalah gadis kecil yang cantik. Tubuh Wang Lin gemetar, lalu dia menyela kata-kata Su Liguo dan bertanya, ini. Su Liguo dengan bangga berkata, dia ada di atas istana di sana. Guru, Anda tidak akan bisa melihatnya, hanya saya yang bisa. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menggigil dan teringat akan gelar Wang Lin sebagai iblis, lalu dia dengan cepat berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Aku bisa melihatnya karena aku telah mempelajari trik yang bisa digunakan oleh roh pedang dari pedang hitam kecil. Dia mengatakan bahwa roh pedang berkualitas tinggi dapat merasakan orang lain seperti kita bahkan ketika kita berada di dalam tas pegangan. Namun, ini hanya jika roh lain telah meninggalkan pedangnya. Su Liguo jelas tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, jadi dia segera berkata, Tuan, Anda harus cepat. Dia akan melihat ke sini. Guru dapat mengatur ulang dengan yakin, pedang hitam kecil telah mengajariku sebuah trik yang memungkinkanku menyembunyikan aura pedangku sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatku, jadi kamu dapat yakin. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menamparkan tasnya dan membuka celah kecil. Tidak ada yang memperhatikan penampilan Su Liguo. Seolah-olah dia adalah hantu yang tidak terlihat. Dia berubah menjadi kepulan asap dan terbang menuju puncak istana. Hehe, cantik kecil, kakek musuh. Saudara Su akan datang. Nenekku, sudah berapa tahun sejak aku bersenang-senang dengan kecantikan yang luar biasa. Karena kecantikan luar biasa itu dirusak oleh Wang Lin, aku pasti tidak akan membiarkan kecantikan kecil ini pergi. Su Liguo tersenyum cabul saat dia menerkam gadis di atas istana. Gadis itu hendak mencari makanan tercela di antara kerumunan ketika dia menatap dengan heran ke arah Su Liguo, yang mendatanginya dengan sikap mengancam. Ini benar-benar mengagetkannya. Melihat ekspresi terkejut si cantik kecil, Su Liguo merasa bangga dan menerkamnya. Gadis itu menatapnya sambil melemparkan tendangan dan sinar energi pedang segera terbang ke arah Su Liguo. Su Liguo tersenyum nakal dan berkata, kami berdua adalah roh pedang, jadi tidak perlu bersikap dingin. Dengan itu, tubuhnya berubah menjadi kabut, memungkinkan energi pedang menembusnya. Detik berikutnya, tubuhnya berubah bentuk dan menerkam gadis itu sekali lagi seperti serigala jahat. Gadis itu dengan kejam menatap Su Liguo. Dia tidak lagi punya waktu untuk mencari makanan itu dan segera terbang. Su Liguo tertawa dan segera mengikuti. Kemudian kedua roh pedang itu dengan cepat menghilang ke dalam istana. Si cantik kecil, ikuti saja kakak. Jika kamu mengikuti kakak, aku berjanji kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Jangan berpikir aku jelek. Aku bahkan punya adik laki-laki, dia dipanggil Little Black. Jawaban yang dia dapatkan adalah seberkas energi pedang. Oh, si cantik kecil, sepertinya kamu pemarah, tapi itu tidak masalah. Kakakmu, Su, suka itu yang kejam. Tuanku pernah berkata bahwa semakin kejam gadis kecil itu, semakin cantik pinggangnya. Sinar energi pedang terbang ke arahnya, dan mengikuti energi pedang ini terdengar teriakan marah. Tuanmu tidak baik. Enyahlah. Ah, kamu berani memarahi guru. Hitam kecil, apakah kamu mendengarnya? Bukannya saya ingin Anda membantu saya dengan urusan pribadi saya ingin Anda memperbaiki kesannya terhadap guru, jadi saya harus meminta bantuan Anda.
Bantu aku menangkapnya. Aku akan berbicara baik dengannya. Jawabannya adalah untaian energi pedang. Saat energi pedang terbang melintasi langit, itu disertai dengan tawa cabul Su Liguo. Meskipun keduanya adalah roh pedang, Su Liguo awalnya bukan lawannya, tetapi dengan bantuan si hitam kecil, mereka setara, jadi tidak ada yang bisa menang melawan yang lain. Selain itu, kondisi Su Liguo yang bersemangat saat ini juga memberinya lebih banyak momentum dan memungkinkannya untuk tampil jauh melampaui kemampuannya. Sebelum aku diubah menjadi iblis oleh iblis itu, aku juga seorang pengganggu. Ah, sudah lama sekali sejak masa-masa indah saat itu. Sekarang aku akhirnya menemukanmu hari ini, cantik, jangan lari. Tapi senyuman cabul Su Liguo tiba-tiba berhenti dan dia meraung. Tidak tahu malu. Kamu kembali ke pedangmu. Aku, Su Liguo akan kembali. Di dalam paviliun pedang, pedang kaisar yang berbelit-belit mengamuk dan menghancurkan benda-benda di paviliun pedang. Ia ingin bergegas berkali-kali untuk membunuh tak tahu malu itu, tapi pada akhirnya ia menahan diri untuk tidak melakukannya. Roh pedang yang tidak tahu malu itu lebih dengki daripada makanan tercela itu. Episode 585 Pemberontakan Su Liguo gagal. Bagian 1. Hari itu berlalu dengan cepat. Ada 6 ronde lagi, dan Wang Lin memenangkan 3 pertarungan lagi. Para jenderal iblis tidak mendapat bantuan dalam 2 pertempuran, jadi dia hanya perlu memenangkan 1 pertarungan untuk memenangkan masing-masing pertempuran. Su Liguo juga kembali ke tas milik Wang Lin sebelumnya. Tidak pasti apakah gadis roh pedang itu takut dengan pelecehan Su Liguo. Setelah beralih ke pedang, dia tidak keluar lagi. Setelah hari pertama kompetisi jenderal iblis berakhir, berbagai jenderal iblis kembali ke rumah mereka. Putaran ini akan berlangsung selama 7 hingga 10 hari lagi. Untungnya, pemenang tidak harus berangkat, jadi Wang Lin diberi waktu istirahat singkat. Persaingan antara jenderal iblis dan pembantaian antar kultivator bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Wang Lin setiap hari. Dia lebih memilih untuk tidak memikirkan masalah ini dan lebih memilih mendengarkan musik sitar sambil minum anggur. Itu jauh lebih santai dan tanpa beban. Dibandingkan Wang Lin, mentalitas Mo Lihai tidak sebaik itu. Dia akan pergi ke kompetisi setiap hari dan mencatat mantra apapun yang menurutnya layak untuk dicatat. Kemudian setiap malam, dia akan memberikan informasi tersebut kepada Wang Lin. Semua harapannya tertuju pada Wang Lin. Selama hari-hari ini, hati Wang Lin benar-benar tenggelam dalam musik untuk membantunya menemukan daunnya. Dia telah mendengarkan musik ini cukup lama, tetapi dia selalu mendengarkan sebagai orang yang lewat yang menikmati cita rasa musik sitar. Adapun Su Liguo, setelah bertemu gadis roh pedang, dia tak henti-hentinya membicarakannya dengan Wang Lin. Dia hanya ingin Lin melepaskannya sehingga dia bisa menemui si cantik kecil. Pada hari ini, perahu belum tiba, dan Wang Lin sedang berbaring di tepi sungai sambil memegang kendi anggur. Dia menatap awan putih di langit, dan di matanya, awan itu sepertinya sedang mengalami perubahan. Banyak orang sering mengira awan adalah benda halus, namun seperti musik sitar, awan bukanlah ketiadaan. Hati manusialah yang halus. Jika hati tidak dapat digerakkan, maka awan akan tetap, dan jika hati tidak takut, maka musik sitar akan hilang. Wang Lin menyesap anggur. Matanya dipenuhi kebingungan. Ascendan, bagaimana saya bisa membuatnya agar domain saya memenuhi persyaratan untuk mencapai tahap Ascendan? Pada tahap Nascen Soul, seseorang memahami domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Pada tahap formasi jiwa, seseorang menjadikan domainnya nyata untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pada tahap transformasi jiwa, seseorang dapat menggabungkan domainnya dengan tubuhnya, tetapi itu masih belum cukup untuk mencapai tahap Ascendan. Domain saya telah menyatu dengan tubuh saya, dan hati dao saya selesai saat Wan Er tertidur. Namun, aku masih melewatkan satu langkah. Apa sebenarnya langkah ini? Setiap orang memahami domain yang berbeda dan karenanya semua memiliki dao yang berbeda, jadi tidak mungkin untuk bertanya. Kalaupun aku bertanya, itu sebenarnya merugikan, karena bisa membawaku ke jalan yang salah. Saya hanya bisa berkultivasi sendiri dan memahaminya sendiri. Kebingungan di matanya menjadi semakin kuat, tetapi pada saat ini, suara histeris Su Liguo memasuki otaknya. Tuan, keluarkan aku. Si cantik kecil itu sudah lama tidak bertemu denganku dan pasti sangat merindukanku. Guru, apakah Anda tega memutuskan pasangan yang diberkati? Ah, Guru, keluarkan saya. Wang Lin mengerutkan kening. Su Liguo ini telah berlangsung tanpa henti selama beberapa hari terakhir ini, jadi dia menutup hubungan di antara mereka. Setelah beberapa hari hening, Su Liguo benar-benar membuka segelnya dan mulai berteriak sekali lagi.
Wang Lin, saat itu kamu memaksaku dan si cantik-cantik untuk berpisah, dan sekarang kamu mencoba untuk secara paksa memisahkan aku dan si cantik kecil. Apa yang ada di hatimu? Anda pasti cemburu. Ya, kamu iri dengan keberuntunganku bertemu cinta. Ada sedikit rasa bangga pada suara marah Su Liguo. Mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun Su Liguo setia, premisnya adalah Wang Lin beberapa kali lebih kuat darinya. Dan Tuan baru Su Liguo harus lebih lemah dari Wang Lin, atau setidaknya tidak terlalu kuat, atau kesetiaan Su Liguo akan segera hilang. Leluhur klan iblis raksasa adalah contoh yang bagus. Jika diubah menjadi seseorang seperti yang maha melihat, Ling Tianhou, atau leluhur darah, Su Liguo akan segera menjual Wang Lin. Selain kekurangan tersebut, iblis ini juga mempunyai masalah lain. Begitu bertemu dengan seorang wanita, dia akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Wang Lin mengira ini sudah diperbaiki setelah bertahun-tahun, tapi sepertinya dia masih sama. Namun, Su Liguo secara alami pemalu, jadi jika dia tidak mendapat dukungan, dia tidak akan berani berbicara kepada Wang Lin seperti ini. Sepertinya Su Liguo menyembunyikan banyak hal setelah mereka meninggalkan planet Suzaku. Rasa dingin di mata Wang Lin meningkat. Su Liguo tidak memperhatikan keadaan pikiran Wang Lin dan terus mengobrol. Wang Lin, ketika kamu mengambil kecantikan luar biasa itu dariku, kupikir kamu sangat berguna baginya, tapi kecantikanku yang malang digunakan sebagai alat perzinahan untukmu dan pelacur itu, Liu Mei. Wang Lin dengan tenang berkata, kamu sudah cukup berkata. Cukup. Itu tidak cukup. Biarkan aku keluar supaya aku bisa menemukan keindahan kecil itu dan itu sudah cukup. Suara Su Liguo menjadi agak lemah. Dia samar-samar merasa sesuatu yang dia katakan telah mengecoh iblis ini, tetapi setelah memikirkan tentang mantra yang telah dia pelajari selama ini, keberaniannya tiba-tiba meningkat. Saat Su Liguo hendak melanjutkan, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang keluar. Su Liguo bersorak gembira dan segera keluar dari pedang surgawi. Gas hitam pekat berubah menjadi kabut hitam sebelum berubah menjadi Su Liguo. Dia tertawa dan hendak terbang langsung ke istana kekaisaran. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin menjadi dingin, dan tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih pedang surgawi. Dia mengusap pedangnya dengan tangannya dan pedang itu melepaskan semburan cahaya dan bergetar. Su Liguo segera berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak, Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Wang Lin dengan dingin menatap Su Liguo. Tatapan ini seperti sepanci air dingin yang dituangkan ke atas Su Liguo, dan dia segera terbangun dari nafsunya. Tatapan Wang Lin segera mengingatkan Su Liguo pada hari di mana Wang Lin memurnikannya menjadi iblis. Kemudian berbagai pemandangan beberapa ratus tahun terakhir terlintas di benaknya. Ini adalah iblis. Apa yang tidak ingin dia lakukan? Dia membunuh seluruh keluarga Teng dan membunuh banyak orang di planet Suzaku. Aku. Su Liguo gemetar. Mas. Tuan. Su Liguo segera mengungkapkan senyuman untuk menyenangkan. Wang Lin dengan dingin menatap Su Liguo. Semakin Wang Lin bertindak seperti ini, dia menjadi semakin takut. Berbagai adegan pembantaian Wang Lin di masa lalu muncul di hatinya. Aku memberimu tubuh iblis, membiarkanmu bangkit menjadi roh pedang, dan membiarkanmu tetap berada di pedang surgawi untuk melindungi dirimu sendiri. Suara Wang Lin tenang, tetapi ketika memasuki telinga Su Liguo, dia diam-diam mengutuk. Sekarang aku akan mengambilnya kembali. Tangan kiri Wang Lin menyapu pedang surgawi dan Su Liguo mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya bergetar ketika Wang Lin menghapus hubungannya dengan pedang terbang. Tubuh Su Liguo segera berubah menjadi awan kabut hitam. Saat Wang Lin memotongnya dari pedang surgawi, dia merasakan niat membunuh yang tidak dia rasakan selama ratusan tahun. Nenekku, ini benar-benar niat membunuh. Iblis ini ingin membunuhku. Su Liguo menjerit dan ingin segera melarikan diri. Setelah dia membantu Wang Lin dengan leluhur klan iblis raksasa, dia tidak merasakan niat membunuh yang mengikutinya hampir sepanjang hidupnya. Seekor harimau tetaplah seekor harimau. Tidak peduli seberapa jinaknya dia tidak akan pernah menjadi kucing. Su Liguo tersenyum pahit di dalam hatinya ketika dia mengingat pepatah lama dari kampung halamannya. Su Liguo baru saja hendak melarikan diri, tetapi mata Wang Lin menjadi dingin dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Su Liguo. Kemudian Su Liguo menjerit sebelum tubuhnya berubah menjadi sinar energi pedang yang tajam. Dia berhasil menembus batasan yang ditempatkan Wang Lin dan melesat ke kejauhan. Mata Wang Lin menyipit dan dia menyeringai. Su Liguo ini benar-benar menyembunyikan banyak hal, seperti kemampuan berubah menjadi pedang.
Ini adalah sesuatu yang pastinya tidak dia ketahui di planet Suzaku. Episode 586 Pemberontakan Suliguo gagal. Bagian 2. Saat ini, terdengar suara ledakan dari dalam tas pegangannya. Jelas ada sesuatu yang gila di dalam tasnya. Dia melambaikan tangannya dan menambah jumlah segel di tas itu. Setelah melakukan ini, dia dengan dingin melihat kemana Suliguo lari dan berkata, "Kembalilah." Setelah dia mengatakan itu, batasan yang dia tinggalkan di dalam tubuh Suliguo diaktifkan. Ratapan Suliguo datang dari kejauhan, tetapi ratapan ini segera memudar. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Seperti yang kuduga, kecuali iblis Suliguo ini yakin untuk melawan batasan yang aku berikan padanya bertahun-tahun yang lalu, dia pasti tidak akan begitu tidak patuh. Wang Lin maju selangkah dan melintasi 1000 kaki hanya dengan satu langkah. Meskipun Suliguo mampu menolak pembatasan melalui beberapa metode yang tidak diketahui, dia tidak dapat memutuskan hubungan antara dia dan Wang Lin. Hanya dengan ini, Wang Lin bisa menangkapnya. Suliguo melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dia dulunya adalah jiwa, tapi sekarang dia adalah roh pedang, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, karena ketakutan, dia menunjukkan kekuatan penuhnya saat dia mati-matian melarikan diri seperti hantu. Iblis. Saya telah berkontribusi begitu banyak namun Anda sebenarnya mencoba membunuh saya. Bukankah aku baru saja menemukan sedikit keindahan yang kucintai? Bukankah aku baru saja menyembunyikan sedikit rahasia? Bukankah aku baru saja memutuskan mencari kesempatan untuk mengambil pedang surgawi dan Little Black untuk melarikan diri? Suliguo menghela nafas dan menyadari mengapa iblis itu ingin membunuhnya. Setelah dia bertemu Little Black, dia mempelajari banyak mantra yang digunakan oleh roh pedang. Juga, dengan bantuan Little Black, mereka berdua menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya melonggarkan pembatasan yang ditempatkan Wang Lin di tubuhnya. Suliguo sangat pemalu, jadi dia selalu sangat berhati-hati. Dia menggunakan momen ketika Wang Lin sedang bertempur besar dengan orang lain untuk melepaskan segel dalam dirinya, jadi Wang Lin memang tidak menyadarinya. Awalnya, dia sangat bangga, tapi dia meremehkan kecurigaan dan rencana Wang Lin dan membiarkan Wang Lin melihat kebohongannya. Aduh, jika aku tahu ini akan terjadi. Suliguo menggelengkan kepalanya dan segera melarikan diri. Dia sangat cepat dan segera dia akan melarikan diri dari kota iblis langit. Dia berbalik untuk melihat kembali ke istana kekaisaran dan mengungkapkan sedikit kesungguhan. Selamat tinggal, kecantikan kecilku tercinta. Suatu hari aku akan kembali dan menemukanmu. Orang ini, bahkan sampai sekarang, hanya memikirkan kecantikan kecilnya dan benar-benar melupakan adik laki-lakinya, si pedang hitam. Suliguo mengungkapkan sedikit kesedihan sebelum berbalik, dan dia akan terus melarikan diri ketika dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya sedikit berubah, tapi dia segera menunjukkan ekspresi yang dimaksudkan untuk menyenangkan dan menyanjung. Bu, Tuan, kecepatanmu sangat cepat. Tampaknya kultivasi Anda meningkat pesat. Kamu memang layak menjadi tuanku. Saya. Wang Lin muncul 100 kaki di depan Suliguo. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Wang Lin perlahan berkata, "Kamu benar-benar punya nyali." Tubuh Suliguo gemetar saat dia berlutut di tanah, memukuli dadanya, dan memohon, "Guru, saya tahu saya salah, sungguh salah. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi." Saat dia sampai di sini, batasan di sekitar tas milik Wang Lin runtuh dan cahaya hitam keluar darinya tanpa izinnya. Cahaya hitam terbang menuju Wang Lin dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Jika Wang Lin masih berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, mustahil baginya untuk menghindar pada jarak ini. Bahkan sekarang, di puncak tahap akhir transformasi jiwa, itu masih tidak mudah. Tapi saat ini Wang Lin bahkan tidak melihat cahaya hitam itu. Kali ini dia akan sepenuhnya menundukkan pedang hitam setengah bulan ini. Segel kehidupan dengan cepat mengelilingi tubuh Wang Lin, dan ketika bilahnya bertabrakan dengan segel kehidupan, terdengar suara logam bertabrakan. Bilah hitam berbentuk setengah bulan itu dipantulkan kembali. Wang Lin mengulurkan jarinya, tetapi pedang hitam setengah bulan berhasil menghindarinya. Kemudian ia berputar sekali lagi dan dengan marah menyerang Wang Lin. Kali ini targetnya berada di antara alis Wang Lin. Suara benturan logam terdengar sekali lagi, dan pedang hitam berbentuk setengah bulan itu dipantulkan kembali sekali lagi. Kali ini ia terlihat sangat marah ketika ia mundur dan mencoba menyerang lagi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ia berbalik ke arah Suliguo dan sepertinya ingin membawa Suliguo dan melarikan diri. Menarik. Mata Wang Lin berbinar. Sekarang setelah dia memiliki segel kehidupan yang melawannya,
pedang setengah bulan jauh lebih mudah untuk ditangani daripada yang pertama kali. Saat pedang setengah bulan terbang menuju Suli Guo, Wang Lin mengambil langkah dan energi spiritual surgawi segera mulai menyebar dengan kakinya sebagai pusatnya. Energi spiritual surgawi langsung menyebar sejauh 1000 kaki, bereaksi dengan segel di dalam tubuh Suli Guo dan menyebabkan Suli Guo membeku sejenak. Suli Guo tampak sangat menyesali perbuatannya, tetapi di dalam hati, dia mengutuk keras Wang Lin. Namun, hal itu tidak ada gunanya baginya. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin membentuk segel, menciptakan batasan yang melayang di udara. Pembatasan ini menciptakan pembatasan yang lebih besar dan tidak lengkap. Satu set batasannya hilang, dan bagian yang hilang itu ada di dalam tubuh Suli Guo. Meskipun Wang Lin berusaha keras untuk menetapkan batasan saat itu masih jauh lebih lemah daripada apa yang bisa dia lakukan sekarang. Sekarang setelah pembatasan diaktifkan, tubuh Suli Guo segera mulai terbang ke arahnya tanpa sadar. Pedang setengah bulan sangat cemas dan ingin menghentikan ini, tapi Wang Lin tiba di depannya hanya dalam satu langkah. Ia harus menghindar dan tertunda, dan Suli Guo menyaksikan serangkaian batasan itu memasuki tubuhnya. Tubuhnya gemetar saat dia menunjukkan senyuman tersanjung dan memohon. Tuan, lihat itu. Sekarang batasannya juga ada di sini, jadi mohon maafkan saya. Aku benar-benar tidak akan berani memberontak lagi. Wang Lin mengabaikan Suli Guo dan meraih pedang setengah bulan itu. Pedang setengah bulan ingin menghindar lagi, tapi mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, energi pembantaian. Episode 587 Pemberontakan Suli Guo gagal. Bagian 3. Pada saat ini, untaian gas abu-abu keluar dari antara alis Wang Lin. Lebih dari 3000 helai gas abu-abu keluar dan mengelilingi pedang setengah bulan. Tapi pedang bulan sabit itu terlalu cepat. Ia memanfaatkan momen gas abu-abu yang masih mendekat untuk keluar. Namun, saat ia terlepas, Wang Lin muncul di depannya dan memasukkannya kembali. Wang Lin berkata, kumpulkan. Lebih dari 3000 helai energi pembantaian dengan cepat terkondensasi menjadi sebuah bola. Ada suara tabrakan yang datang dari dalam bola, tapi tidak peduli apa yang dilakukan pedang setengah bulan itu, ia tidak bisa keluar. Wang Lin tidak lagi melihat pedang setengah bulan dan tatapan dinginnya tertuju pada Suli Guo. Tubuh Suli Guo menggigil dan dia terkikik. Tuan, perintah apa yang kamu punya? Ingin aku membujuk Little Black? Aku pasti akan membuatnya patuh di masa depan. Wang Lin memandang Suli Guo dan bertanya, tahukah kamu mengapa aku tidak membiarkanmu pergi mencari roh pedang itu? Suli Guo dengan cepat mengangguk dan berkata, saya tahu, saya mengerti. Meskipun dia mengatakan ini, dia berpikir dalam hatinya, jelas kamu hanya ingin memisahkan aku dan si cantik kecil. Saya kira ada kemungkinan 80% Anda sendiri yang mengincar kecantikan kecil itu. Sayangnya, saya, Suli Guo, sangat disayangkan istri saya dicuri dari saya di usia yang begitu muda. Di kota iblis langit, para ahli sama seperti awan. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang akan memperhatikanmu? Begitu Anda ditemukan dengan kultivasi Anda yang lemah, Anda hanya akan ditangkap, keinginan Anda akan dihapuskan, dan menjadi roh pedang untuk harta mereka. Suli Guo, kamu masih belum mengerti. Suara Wang Lin bergema di hati Suli Guo seperti lonceng raksasa. Dia terkejut dan tercengang, lalu dengan lemah dia berkata, ini. Aku tidak dapat ditemukan. Jantungnya mulai berdebar kencang. Setelah mendengarkan Wang Lin, dia 80% percaya padanya. Dia bertanya-tanya apakah dia ditangkap oleh orang lain, apakah orang itu akan sama penasarannya dengan leluhur klan iblis raksasa. Namun, jika saya ditangkap oleh pemilik si cantik kecil, itu akan menjadi hal yang baik. Lalu aku dan si cantik kecil akan bersama. Suli Guo diam-diam memikirkan hal ini, tapi dia tidak berani mengatakannya pada Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap Suli Guo seolah-olah dia telah memahami pikiran batin Suli Guo. Suli Guo gugup, tetapi bukannya mundur, dia membuka matanya lebih lebar dan menatap Wang Lin. Dia berpikir dalam hati, tahan dan ini akan menjadi kemenangan bagiku. Semakin aku gugup, semakin aku harus mempertahankan tindakan ini. Wang Lin perlahan berkata, kamu belajar sedikit dari roh pedang dari pedang hitam setengah bulan. Suli Guo mengedipkan matanya dan tanpa ragu memberitahu Wang Lin semua mantra pedang yang telah dia pelajari, termasuk bagaimana dia bisa menyembunyikan kehadirannya, menyatu sepenuhnya dengan pedang surgawi, dan dengan kekuatan penuh, membuat pedang surgawi beberapa kali lebih kuat dan seterusnya. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengukur suasana hati Wang Lin dan sangat berhati-hati.
Dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini selama ratusan tahun, tetapi sekarang setelah dia merasakannya lagi, perasaan itu sama sekali tidak terasa asing baginya. Setelah dia selesai mendengarkan Su Liguo berbicara, Wang Lin mengulurkan tangan ke arah bola yang dibentuk oleh energi pembantaian. Tidak ada lagi suara yang keluar dari dalamnya. Ketika Wang Lin menyentuh bola kecil itu, untaian energi pembantaian kembali ke tubuhnya. Ketika hanya beberapa ratus helai energi pembantaian yang tersisa, seberkas energi pedang tiba-tiba keluar, tetapi karena terjerat oleh energi pembantaian, mau tak mau ia melambat. Wang Lin sudah bersiap. Dia menjepit jari-jarinya dan energi bilahnya segera runtuh. Pedang hitam berbentuk setengah bulan itu berjuang keras di antara jari-jarinya. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan energi asal pada pedang setengah bulan, lalu matanya bersinar. Dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya secara perlahan, jadi dia memilih rute langsung. Dia tidak peduli apakah dia akan melukai roh pedang itu dan memutuskan untuk langsung mengukir auranya ke dalam pedang bulan sabit. Setelah melakukan ini, dia melambaikan tangan kanannya dan pedang setengah bulan itu terbang keluar, melepaskan himne pedang yang tidak diinginkan. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dan melemparkannya ke Su Liguo. Su Liguo sangat santai saat dia mengungkapkan ekspresi gembira dan menyatu dengan pedang. Bilah setengah bulan melayang di udara, dan ketika menyadari bahwa Su Liguo tidak lagi dalam bahaya, ia ragu-ragu. Meski tidak menyukai Wang Lin, pada akhirnya, ia mengikuti teladan Su Liguo dan melayang di samping Wang Lin. Lebih tepatnya, pedang setengah bulan itu mengikuti Su Liguo. Su Liguo berada di dalam pedang surgawi saat dia melihat pedang hitam berbentuk setengah bulan dan merasa sangat bangga. Lihat, bahkan iblis pun tidak bisa menaklukkan si hitam kecil, dan yang harus kulakukan hanyalah melambaikan jariku untuk menjadikannya adik lelakiku. Sepertinya pesonaku jauh lebih kuat daripada pesona iblis ini. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat senang dan berpikir, tidak peduli seberapa kuat iblis ini, dia tidak akan pernah bisa menandingiku dalam hal ini. Selain itu, saya jauh lebih fleksibel daripada dia. Selain itu, aku lebih beruntung dengan kecantikan. Baik keindahan besar maupun keindahan kecil adalah milikku. Dia tidak bisa menandingiku dalam hal ini. Selain tingkat kultivasinya yang sedikit lebih tinggi dari saya lebih baik dari dia dalam segala hal. Sayangnya, iblis luar biasa sepertiku jarang ada di dunia ini. Kesepian. Su Liguo merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Dia bahkan memiliki rasa superioritas. Sekarang dia memandang Wang Lin dari pedang surgawi dengan sedikit simpati dan kebanggaan. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan Su Liguo dengan cepat terbang ke dalam diikuti oleh pedang setengah bulan. Saat Su Liguo memasuki tas pegangan, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kota kekaisaran di kejauhan dan berpikir, si cantik kecil, saudaramu Su telah kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Jika aku tidak bisa membawamu pergi, aku tidak akan meninggalkan kota iblis langit ini. Di dalam paviliun pedang istana kekaisaran, pedang ular itu bergetar. Kemudian ia berubah menjadi seorang gadis, mengerutkan hidungnya, dan dengan kejam berkata, roh pedang yang hina dan tak tahu malu itu sebaiknya jangan biarkan aku melihatnya lagi. Jika aku melihatnya lagi, meskipun itu bertentangan dengan perintah kaisar, aku akan mengambil pedang dan membelahnya menjadi dua. Setelah mengambil pedang dan bilahnya, Wang Lin kembali ke kota Hong. Hari telah berlalu dan sekarang sudah malam ketika Wang Lin terbang menuju rumah Mo. Saat dia terbang, dia mengerutkan kening, berhenti, dan berkata, ada apa? Beberapa orang muncul di sisi lain jalan panjang ini. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan semuanya berada pada tahap transformasi jiwa. Beberapa bahkan telah mencapai tahap pertengahan dan akhir transformasi jiwa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat para kultivator di hadapannya tanpa berbicara sama sekali. Dia tidak menemukan niat membunuh yang datang dari mereka melainkan merasakan kesedihan dan kemarahan yang kuat. Seorang pria berjubah putih keluar dari grup. Dia memiliki pandangan yang cerah ketika dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, saya telah mendengar tentang ketenaran saudara Wang Lin di planet Tianyun. Pertarungan di kompetisi umum iblis beberapa hari yang lalu membuatku dan yang lain sangat mengagumimu. Wang Lin memandang semua orang dan lebih sedikit lagi yang tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, dia juga mengatupkan tangannya dan berkata, kamu menyanjungku. Pria berjubah putih itu menghela nafas dan berkata, saya adalah Master Sekte Junior dari Sekte Pedang Giok. Saya dipaksa untuk terlibat dalam kompetisi umum iblis. Tindakan saudara Wang beberapa hari yang lalu seperti pukulan di kepala yang menyadarkanku.
Di negeri roh iblis ini, kami para kultivator lebih rendah dari semut. Jenderal Iblis tidak bisa mati, dan membunuh Jenderal Iblis berarti kita mati bersama mereka, jadi pada akhirnya hanya kultivator yang bisa mati. Kami seperti aktor yang tampil untuk kesenangan para Jenderal Iblis. Wang Lin merenung dan tidak berbicara. Ini adalah penolong Jenderal Iblis Aodi. Pria itu menunjuk ke orang di sampingnya. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Tao melangkah keluar, mengatupkan tangannya, dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator Wang, kematian Aodi juga telah menyadarkan saya. Meskipun pahala di negeri roh iblis bagus, apa gunanya jika aku tidak punya kehidupan untuk menikmatinya?" Pria berjubah putih itu menghela nafas dan berkata, "Bukan karena pilihan kita, para kultivator, berjuang di sini demi hiburan para Jenderal Iblis. Rekan-rekan kultivator yang bersamaku ini semuanya siap meninggalkan kota iblis langit. Hari ini kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sesama kultivator Wang. Selamat tinggal." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan terbang ke langit. Beberapa kultivator di belakangnya semua mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Lin dan menghilang di cakrawala. Wang Lin diam-diam berdiri di sana sambil menatap kemana semua kultivator pergi, dan dia merenung dalam diam. Kultivator adalah orang-orang yang berjalan melawan langit dan tentu saja memiliki harga diri. Jika mereka tunduk pada kekuasaan, maka mereka tidak lagi melawan langit tetapi hanya beradaptasi. Namun, melawan surga memiliki arti tersendiri. Para kultivator yang tersisa tidak memberontak, tetapi menghindar. Pemberontakan yang sebenarnya adalah tidak menghindari dunia, tidak menghindari nasib, tidak menghindari hukum langit, namun berjalan melawan semuanya. Kultivator tanpa dao mereka sendiri bukan lagi kultivator. Wang Lin tidak terbang tetapi berjalan di jalan. Bayangannya di bawah sinar bulan sangat panjang. Kultivasi. Memberontak melawan langit. Memiliki dao sendiri. Wang Lin perlahan berjalan di jalan. Jalan ini seakan tak ada habisnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mo Mansion muncul di hadapannya. Cahaya dari lentera di luar rumah Mo sangat lembut. Itu seperti mercusuar cahaya dalam kegelapan. Wang Lin berhenti berjalan dan diam-diam melihatnya. Meski cahayanya kecil, namun bisa menerangi plakat Mo Mansion. Angin malam menyebabkan lentera bergetar, dan bahkan nyala api di dalamnya pun berkedip-kedip. Meski cuaca seperti ini, nyala lentera tetap menyala. Saat Wang Lin diam-diam berdiri dalam kegelapan, matanya menunjukkan sedikit pencerahan. Namun, ini masih belum cukup. Dia merasa seperti telah menangkap sesuatu, tetapi dalam sekejap, rasanya tidak ada apa-apa. Metamorfosis yang menakjubkan diam-diam mengakar di dalam diri Wang Lin. Waktu perlahan berlalu, dan kegelapan yang menutupi bumi perlahan terpaksa surut karena matahari terbit di timur. Di mata Wang Lin, kegelapan surut seperti air surut. Pada saat ini, seolah-olah kilat melintas di benak Wang Lin sementara musik sitar bergema di kepalanya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah mencapai momen pencerahan. Apakah malam gelap yang tersapu matahari dianggap sebagai tindakan pembangkangan? Sifat menantang ini akan menjadi kunci untuk mencapai tahap ascendan. Wang Lin punya gagasan yang samar-samar. Pemahamannya tidak terlalu dalam, tapi sudah mengakar. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Alih-alih kembali ke rumah Mo, dia malah menuju ke danau. Dia duduk di tepi sungai seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Meski tidak ada musik sitar yang dimainkan, di telinganya suara itu terus bergema. Musik sitar tidak ada emosinya, namun karena kesedihan di hati menjadi musik sedih. Ini bukan memberontak, ini berbeda dengan apa yang aku rasakan sebelumnya. Lalu kenapa saat saya mendengarkan musik sitar, saya bisa merasakan rasa pemberontakan? Sekarang sudah tengah hari, jadi matahari sedang terik di puncak langit. Perahu-perahu itu tiba, dan pemuda beberapa hari yang lalu itu berada di samping wanita yang sedang bermain sitar. Kali ini pandangannya tertuju pada Wang Lin saat dia masih jauh. Saat musik sitar melayang ke telinga Wang Lin, pemuda itu berdiri di samping wanita itu, memegang cangkir anggurnya, dan mengangkatnya ke arah Wang Lin. Wang Lin mengambil kendi anggur, mengocoknya, dan minum. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sambil menunjuk ke haluan perahu. Dia belum meminum satu teguk pun. Wang Lin terkekeh. Meskipun pemuda ini terlihat biasa saja, dia memberikan perasaan riang. Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan menyeberangi sungai dan mendarat di haluan perahu. Wanita yang memainkan sitar tidak menyadari bahwa sekarang ada orang tambahan di perahu. Dia terus memainkan musik yang penuh dengan kesedihan. Pemuda itu tersenyum dan meminum seluruh cangkirnya, lalu dia melambaikan lengan bajunya dan duduk. Wang Lin juga duduk,
dan dia minum dari kendi anggurnya. Dia mendengarkan musik sitar dari dekat dan diam-diam memperhatikan tangan giok wanita itu. Tak satu pun dari 3 orang di haluan kapal yang berbicara. Setelah pemuda itu mengundang Wang Lin, dia hanya tersenyum, dan Wang Lin tidak mau berbicara karena musik sitar ini sudah menggerakkan hatinya. Suara lainnya hanyalah white noise dibandingkan dengan musik sitar. Musik sitar tak ada habisnya saat perahu melayang menyusuri sungai. Wang Lin menghabiskan sepanjang hari di perahu bersama pemuda itu. Jika mereka berdua kehabisan anggur, seorang pelayan akan keluar dari perahu dan menyiapkan anggur untuk mereka. Hari perlahan menjadi gelap dan lampu menyala di sisi sungai. Bahkan ada lampu yang keluar dari perahu. Mereka cukup cantik. Ketika perahu kembali ke tempat Wang Lin pertama kali naik, dia berdiri, menggenggam tangan pemuda itu, dan hendak pergi. Saat ini, pemuda yang seharian tidak berbicara itu berkata dengan lembut, "Kakak sepertinya memiliki pemahaman yang berbeda ketika mendengarkan musik sitar." Wang Lin berhenti sejenak dan berkata, "Ini mengingatkanku pada seorang teman lama." Pemuda itu meminum dari cangkirnya dan dengan getir berkata, "Tidak heran. Mereka yang tidak khawatir tidak akan tergerak oleh musik sitar ini. Sepertinya kakak sama denganku." Saat keduanya berbicara, wanita yang memainkan sitar itu bergetar, dan musik sitar juga ikut bergetar bersamanya. Pemuda itu berkata, "Jika saudara laki-laki tidak ada urusan, bagaimana kalau kita berdua minum sampai subuh sambil mendengarkan musik sitar Nona Ming Xuan?" Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menatap pemuda itu dan mengangguk. "Itu bagus." Pemuda itu tersenyum tipis sambil menuangkan secangkir lagi dan berkata, "Saya telah mengamati saudara selama beberapa hari sekarang. Meski kau berada di tepi sungai, hatimu tidak ada di sana. Seolah-olah kamu hanya seorang pejalan kaki." Wang Lin minum dan berkata, "Saya hanyalah orang biasa. Bahkan jika saya seorang pejalan kaki, itu hanyalah ilusi. Apakah kamu tidak sama? Meskipun jiwamu ada di sini, tubuhmu ada di tempat lain." Pemuda itu menatap Wang Lin dengan penuh arti dan berkata, "Terlalu banyak tamu kasar di rumah. Di sana terlalu berisik, jadi jiwaku datang ke sini untuk mencari kedamaian." Wang Lin dengan lembut berkata, "Jadi, Anda adalah pria yang memiliki keluarga?" Pemuda itu bertanya, "Adik tidak punya rumah. Saya bersedia. Namun, itu sangat jauh. Sangat jauh." Lembah dari planet Suzaku muncul di benak Wang Lin. Pemuda itu bertanya, "Apakah ada orang lain di rumah?" "Tidak seorang pun." "Anda?" Wang Lin mengambil kendi anggur dan minum. "Saya punya keponakan, tapi dia terlalu nakal, dan akhir-akhir ini dia diganggu oleh pelanggan yang buruk." Saat membicarakan hal ini, pemuda itu tersenyum. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum kehabisan kata-kata, lalu mereka hanya duduk diam di sana. Bermandikan cahaya bulan, keduanya mendengarkan musik sitar sambil minum wine. Malam berlalu, dan secercah cahaya muncul di cakrawala dan perlahan menerangi bumi. Ming Xuan sudah lama pergi untuk beristirahat, namun kedua pria itu masih duduk tak bergerak di atas perahu. Meski sitar sudah tidak dimainkan lagi, namun musik sitar tetap terdengar di telinga mereka. Wang Lin mengambil kendi anggur dan menggenggam tangannya pada pemuda itu. Dia kemudian mengambil langkah dan menghilang ke dalam kabut pagi. Di dalam kota kekaisaran, putaran pertama kompetisi umum iblis telah berakhir. Hanya 48 jenderal iblis yang tersisa dari ratusan pada awalnya. Sisanya semuanya kalah atau didiskualifikasi karena menang dan kalah. Selama beberapa hari ronde pertama berlangsung, tidak ada orang lain selain Audi yang menderita luka parah di antara para jenderal iblis. Namun, kematian dan luka-luka sangat serius di kalangan kultivator. Bagaimanapun, ini adalah pembantaian antar kultivator. Ketika orang-orang dari Sekte Pedang Dalou melawan para jenderal iblis, mereka berhenti tanpa melakukan banyak kerusakan. Namun, terhadap para kultivator, mereka sangat kejam seolah-olah mereka mencoba menunjukkan kekuatan mereka. Sinar matahari pagi menyapu area seluas 10.000 kaki persegi. Ada lebih banyak orang yang menonton daripada sebelumnya. Bagaimanapun, pertarungan berikutnya adalah pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Kecuali beberapa yang berhasil lolos, semua pesaing yang tersisa terkenal. 48 jenderal iblis berjalan melewati gerbang iblis langit. Niat bertarung yang kuat sepertinya membentuk binatang purba yang menerobos gerbang saat gerbang dibuka. Pria berarmor emas di tengah alun-alun dengan dingin menatap semua orang yang masuk. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mendengus dingin. Dari sudut pandangnya, seorang kultivator telah berani melukai jenderal iblis dengan serius. Dalam pikirannya, itu sudah cukup baginya untuk membunuh orang ini ratusan kali.
Di negeri roh iblisku, yang disebut kultivator ini hanyalah sekelompok bandit. Tujuan mereka di sini tidak lain adalah mencoba mendapatkan warisan iblis kuno, jadi jika mereka mati, maka mereka mati. Namun, jika mereka berani melukai Jenderal Iblis, maka mereka telah melakukan kejahatan besar. Pria lapis baja emas sangat tidak puas dengan Wang Lin, dan niat membunuh muncul di hatinya. Wang Lin dengan dingin menatap pria lapis baja emas itu. Dia mengembangkan seni pembantaian surgawi, jadi dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Setelah para jenderal iblis dan pembantunya berjalan melewati gerbang iblis langit, gerbang itu perlahan ditutup dengan suara gemuruh yang menggelegar. Pria berarmor emas itu menunjuk ke arah genderang perang dan dengan dingin berkata, mengikuti perintah Kaisar Iblis, ronde kedua telah berubah. Ini bukan lagi pertarungan, tapi kompetisi untuk membunyikan genderang perang ini. Setelah dia mengatakan itu, ekspresi semua jenderal iblis berubah dan menjadi cerah. Bahkan Mo Lihai gemetar, dan matanya bersinar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gendang iblis perang. Ini adalah harta suci negeri iblis langitku, nomor 2 setelah Danau Naga. Biasanya, hanya ketika wakil panglima dipromosikan menjadi panglima barulah mereka diizinkan membunyikan genderang itu. Kompetisi jenderal iblis tidak pernah berubah sebelumnya, jadi mengapa hari ini berubah? Sepertinya masalah memilih dua wakil panglima baru bukanlah hal yang tidak berdasar. Dikatakan bahwa setiap panglima membunyikan genderang ini ketika mereka menerima posisi mereka, tetapi sangat sulit untuk membunyikannya. Sejauh ini, hanya panglima tertinggi surga yang berhasil meneleponnya sebanyak 15 kali. Perdebatan mulai bergema tidak seperti sebelumnya. Bahkan perdebatan sejak Wang Lin melukai Ao Di secara serius jauh lebih lemah dari ini. Pria berarmor emas itu mendengus dingin yang menyebar ke seluruh alun-alun seperti guntur, menyebabkan semua orang terdiam. Meskipun dia tidak memahami perintah Kaisar Iblis, dia masih dengan dingin berkata, gendang ini ditinggalkan oleh Kaisar Iblis pertama dari negeri Iblis Langit, dan rumor mengatakan bahwa itu terbuat dari kulit iblis kuno. Mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan akan meledak bahkan sebelum mereka dapat membunyikannya sekalipun. Jika Anda dapat membunyikannya 3 kali, Anda kuat. Jika Anda dapat meneleponnya 6 kali, Anda adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga. Tidak banyak dari Anda yang bisa meneleponnya 3 kali. 10 teratas di babak ini lanjutkan. N. Episode 588 Taruhan, Bagian 1. Aturan ronde ini adalah berapa kali Jenderal Iblis dan pembantunya dapat membunyikan drum dijumlahkan. Setelah pria berarmor emas selesai berbicara, dia tidak membiarkan orang-orang punya waktu untuk mulai berbicara lagi. Dia menunjuk seseorang di antara kerumunan dan berkata, Jenderal Iblis Yusen, keluar. Seseorang keluar dari kelompok Jenderal Iblis. Matanya dingin dan armornya mengeluarkan suara yang tajam saat dia berjalan. Dia segera tiba di depan drum iblis. Saat dia melihat ke arah drum iblis, matanya tiba-tiba bersinar, dan niat bertarung yang kuat di dalam hatinya tersulut. Dia tidak segera bertindak tetapi diam-diam berdiri di sana dan menyesuaikan energi spiritual iblis di tubuhnya untuk memastikan dia berada dalam kondisi puncak. Lagi pula, ia tidak percaya diri untuk membunyikan gendang ini, karena baginya gendang ini seperti peninggalan suci. Pria berarmor emas itu memandang ke arah Yusen dan berpikir, dengan kultivasi Yusen, dia seharusnya bisa membunyikannya 4 kali. Jika dia memaksa untuk kelima kalinya, dia akan dihancurkan. Dia hanya melirik sekilas sebelum menutup matanya. Tatapan semua orang tertuju pada Yusen, tapi dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Untuk mencegah dirinya diganggu oleh orang lain, dia menutup matanya dan mengabaikan dunia luar. Dia akhirnya melepaskan aura jahat ke sekujur tubuhnya yang menyebar ke udara dan terus mengembun. Gelombang diskusi menyebar dari kursi sekitarnya. Dao pembantaian sangat sulit untuk dikembangkan. Yusen ini mengolahnya selama bertahun-tahun, dan menjadi orang pertama, saya khawatir dia pasti akan menjadi terkenal. Siapa tahu, genderang iblis ini terbuat dari kulit iblis kuno. Bahkan jika Yusen bisa membunyikannya, dia akan terluka akibat serangan balasannya. 8 panglima juga memandang Yusen dengan tatapan tertarik. Namun, mereka tidak perlu berbicara seperti orang lain. Mereka hanya perlu satu pandangan untuk dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Meskipun keenam wakil panglima tidak memiliki wawasan yang dimiliki panglima, mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sehingga mereka dapat melihat beberapa petunjuk mengenai masalah ini. Hanya wakil panglima tertinggi Suan yang tidak melihat ke arah Yusen sama sekali melainkan melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin, aku ingin tahu berapa kali kamu bisa meneleponnya.
Saat dia memikirkan hal ini, Wakil Panglima Kuning tersenyum. Wakil Panglima tertinggi Suan, saya khawatir saya akan memenangkan taruhan kita. Kultivator yang Anda pilih hanya bisa berjalan sendiri, jadi dia pasti akan kalah. Wakil Panglima tertinggi Suan mendengus dingin dan berkata, tunggu dan lihat saja. Orang ini jelas tidak sesederhana yang kamu kira. Saat mereka berdua berbicara, Yusen tiba-tiba membuka matanya, dan sepertinya dewa perang turun ke tubuhnya. Cahaya yang keluar dari matanya seterang bulan. Raungan yang terdengar seperti berasal dari harimau atau naga keluar dari mulut Yusen. Kemudian dia melompat ke udara seperti pedang yang baru saja terhunus dan terbang langsung ke arah drum iblis. Saat berada di udara, kedua jarinya membentuk pedang. Pada saat ini, seluruh energi di tubuhnya berkumpul di jari-jarinya, lalu dia menusuk dengan kedua jarinya menunjuk ke drum iblis. Drum hitam itu tenggelam sedikit, tetapi tingkatnya sangat kecil. Tepat setelah tenggelam sedikit, ia langsung bangkit kembali. Suara drum yang teredam bergema di langit. Suara itu menyebar ke seluruh alun-alun, terdengar ke seluruh kota kekaisaran, dan bahkan memengaruhi sebagian kecil kota iblis langit. Saat drum berbunyi, Yusen merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari drum iblis. Kekuatan itu menembus tubuhnya. Wajah Yusen menjadi pucat dan matanya dipenuhi niat membunuh. Daripada mundur, dia mengambil satu langkah lagi dan kedua jarinya mendarat di drum iblis lagi. Dong! Suara genderangnya seperti guntur yang turun. Yusen meraung dan energi spiritual iblis di sekitarnya berubah menjadi berbagai wajah. Masing-masing wajah ini memiliki ekspresi berbeda, tetapi semuanya menghilang dengan cepat. Setiap kali satu wajah menghilang, wajah lain muncul. Pembantaian pemakan jiwa, lapisan pertama. Suara Yusen sepertinya datang dari dasar neraka. Setelah dia meneriakkan ini, semua wajah yang kesakitan sepertinya menemukan jalan keluar dan dengan marah menyerang tangan kanan Yusen. Seluruh tangan kanannya mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Yusen mengeluarkan atau mengaum, lalu tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantam drum iblis. Sebelum dia menyentuh drum iblis, angin yang diciptakan oleh kekuatan itu mendarat di drum tersebut. Suara drum ketiga bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, semua orang di dekatnya tergerak. Meskipun ada beberapa trik di balik penggunaan angin yang diciptakan oleh telapak tangan untuk memukul drum, ini menunjukkan betapa kuatnya mantra pembantaian pemakan jiwa ini. Setelah angin berlalu, tangan kanan Yusen menekan drum. Hampir pada saat dering ketiga terdengar, dering keempat segera menyusul. Kedua suara itu menyebar seperti guntur yang menggelegar. Yusen dengan cepat menarik tangan kanannya dan mundur. Kemudian dia mundur ribuan kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Wajahnya memerah dan dia memaksakan diri untuk tidak batuk darah. Tangan kanannya gemetar dan dia kehilangan sensasi karenanya. Dia telah menggunakan lebih dari 80% energi spiritual iblis di tubuhnya untuk mantra itu. Pria berarmor emas itu perlahan berkata, 4 kali. Pembantu Jenderal Iblis Yusen, keluarlah. Yusen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak punya pembantu. Tatapan pria lapis baja emas itu beralih dari Yusen dan mendarat di antara para jenderal iblis untuk memilih yang lain. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan mencibir, tapi dia tidak memanggilnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Mo Fei dan berkata, Jenderal Iblis Mo Fei, keluar. Setelah dia mengatakan itu, semua diskusi terhenti dan setiap pandangan tertuju pada satu orang. Orang ini mengenakan baju besi dan topeng mengerikan menutupi wajahnya. Rambut hitam panjangnya tertiup angin saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Langkahnya tidak cepat, tapi bagi orang-orang yang menonton, langkahnya seolah-olah memiliki frekuensi yang sama persis dengan detak jantung mereka. Jenderal Iblis Mo Fei, 300 tahun yang lalu dia adalah Jenderal Iblis nomor 1. Orang ini menghabiskan sebagian besar waktunya di perbatasan. Dikatakan bahwa kepala Mo Fei sangat berharga di mata negara Iblis Api. Kultivasi Mo Fei ini sangat misterius. Bahkan sampai saat ini, semua orang hanya pernah melihatnya menggunakan mantra Great Rotating Disc. Saya yakin orang ini setidaknya bisa membunyikan drum 5 kali. Mo Fei. Panglima Bumi memandang Mo Fei, tersenyum, dan berkata, jika anak ini dapat menjelajahi Danau Naga sekali lagi, dia dapat dianggap sebagai 3 teratas di antara wakil panglima. Seorang pria parubaya berjubah ungu yang terlihat sangat anggun tersenyum dan berkata, mungkinkah kecintaanmu pada kejeniusan digerakkan oleh Mo Fei? Panglima Bumi tertawa dan mengangguk. Panglima Bumi tertawa lagi. Jika anak ini dapat membunyikan genderang 6 kali, meskipun itu tidak cukup baginya untuk menjadi wakil panglima, saya akan merekomendasikan dia.
Saat Mo Fei dengan santai berjalan menuju drum iblis, tatapan semua orang mengikuti gerakannya. Ketika dia berada 100 kaki dari drum iblis, dia berhenti dan melihatnya. Dia tidak membuang waktu untuk menyesuaikan tubuhnya dan meninju udara. Dong! Suara genderang bergema di seluruh alun-alun seperti guntur yang teredam. Armor Mo Fei sepertinya tertiup oleh angin kencang, dan terdengar suara retakan yang keras. Rambutnya juga tertiup ke belakang seperti angin kencang, namun tubuhnya tidak bergerak sama sekali, hampir seperti dipaku ke tanah. Bahkan ekspresinya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Jadi tidak terlalu sulit. Orang ini terkekeh sambil melangkah maju sejauh 10 kaki dan melayangkan pukulan lagi. Dong! Mo Fei tidak berhenti. Dia melangkah maju 10 kaki lagi dan melemparkan satu pukulan lagi ke udara. Dong! 3 cincin dari drum itu seperti auman binatang purba yang bergema di langit di atas kota iblis langit. Suara genderang bergema tanpa henti. Beberapa penonton tidak memiliki cukup energi spiritual iblis, sehingga mereka menderita luka dalam. Setelah membunyikannya 3 kali, Mo Fei berhenti sejenak karena dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke arahnya dari drum iblis. Dia mengambil satu langkah lagi dan menjadi seperti batu yang tidak bergerak di tengah amukan ombak. Armor di sekujur tubuhnya bergetar hebat, tapi menjadi stabil saat dia menyebarkan aura iblisnya. Mata Mo Fei berbinar seperti obor yang menyala dan dia mengungkapkan ekspresi serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, menarik. Dia melangkah maju 10 kaki lagi dan melayangkan pukulan. Dong! Dia tidak berhenti setelah satu pukulan dan melayangkan pukulan lainnya. Dong! Mo Fei terus berjalan ke depan, menutup jarak antara dia dan drum iblis. Setiap kali dia melangkah, dia akan melayangkan pukulan. Dong! Pada saat dering ke-6 terjadi, hampir semua orang yang menonton mulai bersorak. Bahkan semua panglima tertinggi, kecuali panglima tertinggi surga, mengungkapkan kekagumannya terhadap bakat Mo Fei. Mo Fei! Mo Fei! Mo Fei! Gelombang sorakan datang dari masyarakat sekitar. Seseorang yang dapat membunyikan genderang sebanyak 6 kali dapat dianggap sebagai seorang jenius yang diberkati oleh surga. Dia tidak terluka sama sekali setelah membunyikan drum sebanyak 6 kali. Dia bahkan santai. Poin ini menempatkannya jauh di atas semua jenderal iblis lainnya. Bahkan pria berarmor emas pun mengangguk. Ekspresi kekaguman terhadap bakat Mo Fei sangat kuat. Bisakah 6 dering membuatku berhenti? Mata Mo Fei bersinar terang saat dia melompat ke udara dan membanting drum iblis itu. Dong! Dering ke-7 bergema. N. Episode 589 Taruhan, Bagian 2. Suara ke-7 ini sangat berbeda dari 6 suara pertama. Sepertinya ada niat membunuh yang tersembunyi jauh di dalamnya. Wajah Mo Fei yang selalu tenang berubah untuk pertama kalinya, dan tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, armor di tubuhnya meledak menjadi abu dan menghilang. Wajah Mo Fei agak pucat, tapi dia menghentikan tubuhnya, mengaum, dan menyerang sekali lagi. Kali ini tangannya membentuk segel, dan untaian energi keluar dari tubuhnya, membentuk cermin seperti kristal yang berputar di sekelilingnya. Dia memukul drum dengan jarinya dan drum iblis berbunyi sekali lagi. Ini adalah yang ke-8 kalinya. Serangan balik yang lebih keras melanda Mo Fei, menyebabkan semua cermin kristal di sekitarnya hancur. Namun, meskipun cermin itu sangat melemahkan kekuatannya, ketika cermin itu mendarat di tubuh Mo Fei, cermin itu masih menyebabkan dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Topengnya benar-benar hancur, memperlihatkan wajah tampannya. Mata Wang Lin langsung menyipit saat dia menatap mata Mo Fei. Mata Wang Lin dipenuhi cahaya misterius. Penampilan ini. Sekilas Wang Lin dapat mengenali bahwa orang ini tampak persis sama dengan pria berambut hitam di kedalaman penjara Hong. Pada saat ini, tubuh Mo Fei bergetar, dan dia dengan paksa menelan darah yang mengalir ke mulutnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan berjalan menuju para jenderal iblis. Pada saat ini, sorakan nyaring terdengar dari alun-alun. Suara ini sangat keras dan sepertinya menutupi segalanya. Mo Fei, orang nomor 1 di antara jenderal iblis. Agar dia bisa meneleponnya 8 kali, Mo Fei adalah nomor 1 di bawah panglima tertinggi. Kali ini Mo Fei pasti akan menjadi wakil panglima. Dia memiliki banyak eksploitasi militer, dan begitu dia menjadi wakil panglima tertinggi, dia pasti akan meraih banyak kemenangan militer untuk negara iblis langit kita. Panglima tertinggi surga masih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda terkesan, sementara 7 panglima tertinggi lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kekaguman yang mendalam terhadap bakat Mo Fei. Agar anak ini bisa meneleponnya 8 kali, dia bisa dianggap jenius di antara para jenius.
Bagus. Itu benar. Dari pengamatanku, anak ini sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia benar-benar mencobanya, dia mungkin bisa meneleponnya untuk ke-9 kalinya. Menjadi begitu licik di usia muda sangatlah jarang. Wakil Panglima juga berbicara satu sama lain. Wakil Panglima Kuning tersenyum pada Wakil Panglima Suan dan berkata, apakah kamu masih tidak mau mengaku kalah? Wakil Panglima tertinggi Suan mendengus dan berkata, dengan nada tegas, Mo Fei ini kuat, sangat kuat. Saya tidak sekuat dia ketika saya seusianya. Bahkan bisa dikatakan begitu dia melewati baptisan di Danau Naga, dia akan menjadi lebih kuat dariku. Tapi dibandingkan dengan orang yang aku pilih, Mo Fei masih belum cukup. Wakil Panglima tertinggi Kuning awalnya tidak terlalu peduli dengan taruhan ini, tetapi melihat Wakil Panglima tertinggi Suan, yang kekuatannya setara dengannya, terus-menerus memuji orang ini adalah hal yang aneh. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ini bukan lagi pujian, karena dia hampir bisa mendengar ketakutan dalam suara Wakil Panglima tertinggi Suan. Dia sangat terkejut. Wakil Panglima Kuning tersenyum tipis dan berkata, bagus, kalau begitu saya ingin melihat berapa kali orang ini dapat membunyikan genderang. Wakil Panglima tertinggi Suan merenung sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Dia berpikir dalam hati, Mo Fei hanya kuat, sedangkan Wang Lin ini menakutkan. Bisakah kamu membandingkan yang kuat dan menakutkan? Pria lapis baja emas menyaksikan Mo Fei berjalan kembali ke kerumunan Jenderal Iblis. Matanya dipenuhi kekaguman terhadap bakat Mo Fei, dan untuk pertama kalinya dia tersenyum. Pembantu Jenderal Iblis Mo Fei, keluarlah. Seorang kultivator berjubah hijau dengan pedang raksasa di punggungnya keluar. Rasanya seperti dia adalah pedang ketika dia berdiri di sana. Saat dia melangkah keluar, dia berubah menjadi awan asap hijau dan menyerang drum iblis. Pada saat dia mendekati drum iblis, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke ruang kosong, menyebabkan drum itu berdetak sekali. Kemudian tangannya berubah menjadi telapak tangan, dia melantunkan obrolan yang rumit, dan membanting ke depan, menyebabkan drum ditabuh sekali lagi. Serangan balasan yang keras menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia meraih pedang di punggungnya dan mengayunkannya ke bawah. Sinar energi pedang menembus serangan balik dan hentakan drum sebelum mendarat di drum. Drum itu bergema sekali lagi. Setelah dering ketiga, wajah kultivator menjadi sangat pucat karena kekuatan kuat yang mengalir ke arahnya. Setiap kali dia memukul drum, dia mengalami serangan balik beberapa kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Dia tersenyum masam sebelum mundur tanpa ragu-ragu dan tidak lagi mencoba untuk memukulnya. Dengan kultivasi saya, 3 kali itu mudah. Jika saya benar-benar memberikan segalanya, 4 kali mungkin terjadi. Jika saya mencoba untuk ke-5 kalinya, saya akan terluka parah. Kemenangan Mo Fei sudah ditentukan, jadi tidak ada gunanya terluka parah karena dia. Kultivator berjubah hijau itu merenung sejenak dan berjalan kembali ke kerumunan. 11 kali. Mo Fei dan pembantunya mampu meneleponnya sebanyak 11 kali. Hasil ini menyebabkan ekspresi banyak Jenderal Iblis menjadi gelap. Untuk mengalahkan skor ini, para Jenderal Iblis dan pembantunya masing-masing harus membunyikannya 6 kali. Namun, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Lagi pula, di antara semua Jenderal Iblis, hanya ada satu Mo Fei. Bahkan wajah Mo Lihai sangat pucat. Dia dengan getir melihat ke arah drum iblis dan kemudian ke Wang Lin dengan ekspresi muram. Dia menghela nafas dan berbisik, Saudara Wang, lupakan saja. Kami kalah pada putaran kedua ini. Ada orang lain di antara para Jenderal Iblis, Si Xiao. Wajahnya gelap saat dia menatap drum iblis dan bertanya, Chen Tao, berapa kali kamu bisa membunyikannya? Chen Tao merenung sedikit dan berkata, jika saya dalam kekuatan penuh, saya dapat meneleponnya lebih dari 10 kali. Saya tidak tahu jumlah pastinya. Namun, sekarang, bahkan dengan pilnya, aku hanya bisa meneleponnya 7 kali, yang tidak lebih dari Mo Fei. Mo Fei ini sangat kuat. Di dunia kultivasi, dia bisa dianggap nomor 1 di bawah tahap Ascendan. Bahkan para kultivator Ascendan harus berada di tahap pertengahan agar bisa menandinginya. Si Xiao mengungkapkan niat membunuh saat dia melihat ke arah Mo Fei, yang telah menutup matanya untuk berkultivasi setelah berbalik dan mendengus dingin. Selain mereka, ada beberapa orang di antara para Jenderal Iblis yang sedang menghitung berapa kali mereka bisa menabuh genderang dan peluang mereka untuk masuk 10 besar. Pria berarmor emas itu dengan dingin menatap ke arah kerumunan. Matanya mengandung ejekan saat dia menunjuk ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, kamu, keluar. Wang Lin dengan tenang tiba di puncak alun-alun.
Matanya bagaikan kilat saat dia menatap pria berarmor emas itu dan dengan tenang berkata, "Aku tidak dipanggil kamu, namaku Wang Lin." Pria lapis baja emas tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya dan berkata, "Wang Lin, apakah kamu berani bertaruh denganku?" Wang Lin berkata, "Bicaralah. Saya yakin Anda tidak bisa menabuh genderang 5 kali. Jika bisa, maka saya pribadi akan merekomendasikan Anda kepada Kaisar Iblis dan menjamin Anda setidaknya akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Tapi jika kalah, kamu harus bertanggung jawab karena melukai Jenderal Iblis. Jika Anda tidak berani bertaruh, pergilah dari tahap ini dan keluar dari kota Iblis Langit. Kamu tidak diterima di sini." Setelah pria berarmor emas selesai berbicara, suara diskusi memenuhi area tersebut. Mengalahkannya 5 kali. Meski orang asing ini mengalahkan Audi, membunyikan drum ini adalah ujian sesungguhnya. Paling-paling menurutku dia bisa meneleponnya 3 kali, dan itu sudah dianggap cukup bagus. Audi itu paling banyak hanya bisa meneleponnya sekali. Audi hanya dianggap tingkat menengah di antara para Jenderal Iblis. Xi Xiao, Mo Fei, Yu Shen, dan banyak lainnya dapat dengan mudah menang melawannya. Wang Lin mengalahkan Audi tidak berarti banyak. Kepala pengurus emas menarik untuk bertaruh dengan orang asing ini. Wakil Panglima Kuning tersenyum pada Wakil Panglima Suan dan berkata, "Orang yang Anda pilih sepertinya bernasib buruk." Wakil Panglima tertinggi Suan memandang Wang Lin sebelum mendengus dan berkata, "Kepala pejabat emas akan mengalami kejutan besar." Wang Lin dengan tenang menatap pria lapis baja emas itu dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman tipis. Namun, ketika senyum tipis ini terlihat di mata Wakil Panglima tertinggi Suan, dia tidak bisa menahan perasaan merinding. Wakil Panglima tertinggi Suan mengatupkan giginya dan berpikir, dia juga tersenyum seperti ini ketika dia menyerangku saat itu. Wang Lin tersenyum tipis. "Aku tidak membutuhkanmu untuk merekomendasikanku kepada Kaisar Iblis." Pria berarmor emas itu mengungkapkan rasa jijiknya dan berkata, "Kamu tidak berani bertaruh." Suara Wang Lin seperti angin dingin dari neraka tingkat 9. "Aku ingin salah satu tanganmu." Kalimat ini membuat semua orang terkejut. Tepat pada saat ini, Wang Lin melangkah menuju drum iblis. Pria berarmor emas itu mengungkapkan sedikit niat membunuh di matanya dan tersenyum. "Jika kamu bisa meneleponnya lebih dari 5 kali, aku akan membantumu." "Sial, jika kamu bisa meneleponnya 10 kali, aku akan memberikanmu kedua tanganku." "Tidak masalah." Wang Lin ini terlalu sombong. Saya khawatir dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana membunyikan drum ini bisa sesederhana itu? Ketika orang ini mengalami serangan balik dari drum iblis, dia akan tahu betapa salahnya dia. Ini sangat disayangkan bagi Mo Lihai. Saya khawatir karena orang ini, dia tidak akan memiliki wajah selama 300 tahun ke depan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju drum iblis. Dia berjalan dengan sangat tenang dan berhenti tepat di depan genderang iblis. Dia tidak mencoba menabuh drum dari jauh untuk mengurangi kekuatan serangan balik. Setelah tiba tepat di bawah drum iblis, Wang Lin melayang ke udara. Melihat drum iblis besar itu, seolah-olah dia bisa merasakan bau amis yang samar darinya. Permukaan drum ini tidak mulus seperti cermin, melainkan memiliki banyak titik cekung dan urat halus. Itu seperti sepotong kulit dari monster. Kulit iblis kuno. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh drum iblis. Ketika dia menyentuhnya, dia merasakan gelombang kekuatan mendorongnya kembali. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat ini, semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya. Lebih dari 3.000 anjing laut mengelilinginya. Bertaruh aku bisa memukulnya lebih dari 5 kali. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan kendi anggur. Kendi anggur itu berisi anggur. Dia meraihnya dengan tangan kirinya dan meneguknya, lalu dia tersenyum. "Tuan Golden Armor, perhatikan baik-baik." Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan kemudian menekan drum iblis. Dong! Suara genderang bergema melintasi alun-alun dan langit seperti guntur yang menggelegar. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali saat dia menarik tinjunya 3 inci, dan tepat setelah dia melakukannya, dia meninju sekali lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dong! 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 4 kali berturut-turut. Keempat dering dari drum ini keluar pada saat yang sama, menyusul dering pertama, dan secara diam-diam menyatu. Itu menciptakan badai suara yang menyebar dengan liar dengan drum iblis sebagai pusatnya. Alun-alun itu mulai pecah sedikit demi sedikit seolah-olah ada naga tanah raksasa yang bergerak di bawahnya. Di langit, guntur yang diciptakan oleh drum menjadi lebih dahsyat. Banyak orang di tribun yang terbatuk-batuk darah karena mereka secara langsung menderita luka dalam yang serius akibat ketukan drum 5 dalam 1 ini.
Bahkan ada beberapa orang yang pingsan karena suaranya. Selain Panglima tertinggi surga, 7 Panglima tertinggi yang tersisa semuanya berdiri dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi pria lapis baja emas di alun-alun berubah drastis. 5 ketukan drum yang menggelegar tidak terlalu mengejutkan. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Wakil Panglima Kuning berteriak, ini tidak mungkin. Episode 590 kata-kata yang membangkitkan hukum. Wakil Panglima tertinggi Suan berpikir, apa yang tidak mustahil? Selama Wang Lin itu, apa yang tidak mustahil? Dia menghela nafas. Jika bukan karena dia terlalu sombong dan meremehkan Wang Lin seperti orang lain di sini, dia tidak akan terluka saat ini. Selain Panglima tertinggi surga, Panglima tertinggi lainnya semuanya berdiri, dan mata mereka seperti pedang tajam saat mereka menatap Wang Lin. Gelombang keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di hati mereka. Wakil Panglima di bawah mereka semua benar-benar tercengang, dan hati mereka bergetar hebat saat mereka menatap Wang Lin. Harus dikatakan bahwa ada orang di sini, kami dapat meneleponnya 5 kali. Bahkan ada orang yang dapat membunyikannya 5 kali berturut-turut, tetapi gelombang kejut yang tercipta ketika 5 cincin menyatu menjadi satu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menggetarkan. Serangan balik yang kejam seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Jenderal Iblis. Bahkan Jenderal Iblis Jenius, Mo Fei, hanya mampu bertahan 3 kali berturut-turut. Jika ada yang keempat, dia pasti akan kalah. Namun Wang Lin mampu meneleponnya 5 kali berturut-turut. Jika gelombang kejut gabungan mampu melukai Wang Lin secara serius atau membuatnya mundur dalam keadaan yang menyedihkan, maka orang-orang mungkin akan dengan enggan menerimanya. Namun, orang ini bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia melayang di samping drum iblis seolah-olah dia sendiri yang tidak membunyikannya. Atau seolah-olah dia sedang memukul drum biasa, karena tidak ada pantulan sama sekali. Bagaimana mungkin? Saya tidak salahkan. Dia dengan santai meneleponnya 5 kali. Pasti ada masalah di sini. Kultivator ini pasti menggunakan metode curang. Yusen berusaha keras untuk meneleponnya 4 kali, namun orang ini dengan santai meneleponnya 5 kali. Namun, Mo Fei hendak meneleponnya 8 kali, dan orang ini pasti tidak bisa melakukan lebih dari itu. Teriakan keterkejutan yang tak ada habisnya datang dari kerumunan. Mereka tidak asing dengan sosok Wang Lin. Beberapa hari yang lalu, dia adalah orang pertama yang melukai seorang Jenderal Iblis dengan serius, mengukir sosoknya ke dalam pikiran orang-orang. Namun, para menteri, wanita, dan berbagai pejabat kota Iblis Langit tidak berpikir bahwa Wang Lin sekuat itu. Di mata mereka, alasan utama mengapa Ao dikalah dan terluka parah adalah karena Ao terlalu lemah. Jika Wang Lin ini bertemu orang-orang seperti Mo Fei atau Xi Xiao, maka dia pasti akan kalah. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini semua orang. Namun, sekarang Wang Lin ini, yang sangat mereka tidak sukai, mampu membunyikan drum sebanyak 5 kali dengan cara yang hampir sepele. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan ada yang menduga genderang iblis itu pecah. Namun, mereka menyadari bahwa mereka salah setelah melihat beberapa orang di sekitar mereka terluka parah atau pingsan, dan energi spiritual iblis di tubuh mereka sendiri menjadi gila. Perasaan energi spiritual iblis mereka yang hampir terguncang keluar dari tubuh mereka segera menghilangkan gagasan bahwa drum iblis itu pecah. Dan juga, kotak retak dengan drum iblis di tengahnya menunjukkan betapa kuatnya dampak dari sebelumnya. Mampu menciptakan kehancuran seperti itu di lapangan yang diperkuat dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya sungguh sulit dipercaya. Hampir seluruh panglima menghirup udara dingin. Yusen tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan benar-benar menyerah pada gagasan melawan Wang Lin. Satu-satunya Jenderal Iblis wanita, Xi Elian, mengenakan pelindung seluruh tubuh. Meskipun itu adalah pelindung seluruh tubuh, itu masih sangat terbuka, sehingga memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Sarung tangan ungunya memperlihatkan lengannya yang seputih mutiara. Atasannya menutupi kedua puncaknya dan memperlihatkan pinggang rampingnya. Tato hitam dimulai dari lehernya yang seputih salju, turun ke dadanya, dan meluas ke pinggangnya. Armor bagian bawahnya adalah bilah daun berlapis baja yang melingkari sekelilingnya, menutupi pantat montoknya, dan sepasang kaki gioknya memiliki pelindung kaki yang menutupinya. Dia memberikan perasaan kecantikan yang heroik. Wanita ini mengenakan helm yang menutupi wajahnya. Hanya matanya yang indah yang bisa dilihat, dan bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Di antara para Jenderal Iblis, mata Xi Xiao berbinar saat dia dengan hati-hati menatap Wang Lin.
Chen Tao dengan lembut berbisik, saya sudah mengatakan bahwa orang ini sangat kuat. Si Xiao mendengus dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi ekspresinya menjadi gelap. Di antara para jenderal iblis, hanya Mo Fei yang tidak memandang Wang Lin. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati cakrawala yang jauh. Kultivator Sekte Pedang Dalou menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang tersembunyi. Di antara semua kebisingan ini, ekspresi pria lapis baja emas itu sangat jelek. Dia melihat ke arah drum iblis dan tangannya mengepal erat. Wang Lin menarik tangan kanannya dari drum sebelum berbalik dan menatap pria lapis baja emas itu. Semua kebisingan berhenti saat dia berbalik, dan semua tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Wang Lin menunjuk pria lapis baja emas itu dan dengan tenang berkata, "Kamu kalah." Kekuatan pantulan dari menabuh drum sebelumnya diblokir oleh segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin. Namun, pantulan itu sangat kuat, sehingga dibutuhkan lebih dari 2000 lapisan segel kehidupan sebelum kekuatan ini benar-benar dinetralkan. Segel kehidupan tidak dapat dihancurkan kecuali 3000 lebih segel dihancurkan dalam sekejap. Kalau tidak, mereka akan pulih. Inilah kekuatan sebenarnya dari segel kehidupan. Tidak heran jika Olsir berjubah abu-abu mengatakan bahwa dia memiliki 1 miliar segel kehidupan dan dia akan baik-baik saja bahkan jika planet Tian Yun meledak. Mantra dengan kekuatan pertahanan seperti ini sangat jarang. Setelah pria lapis baja emas mendengar kata-kata Wang Lin, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Dia mendengus dingin dan berkata, "Aku bilang kamu tidak boleh melebihi 5 dering. Apakah kamu orang bodoh yang tidak mengerti maksud kata-kataku? Kamu membunyikannya 5 kali, dan belum melebihi 5, jadi ini bukan kemenanganmu." Setelah dia mengatakan itu, beberapa orang di tribun merasa bahwa moral kepala pelayan lapis baja emas ini terlalu rendah. Wang Lin menatap dingin ke arah pria lapis baja emas itu, lalu tangan kanannya mengepal dan memukul drum iblis di belakangnya. Dong! Dering ke-6 terdengar dari drum dan bergema di seluruh alun-alun. Dering bel ini menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul dari drum iblis seolah-olah ada hembusan angin kencang yang meniup rambut Wang Lin ke belakang. Alun-alun yang sudah hancur segera mulai berguncang sekali lagi seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di bawahnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti saat dia dengan dingin menatap pria berarmor emas, yang ekspresinya bahkan lebih suram, dan meninju dengan tangan kanannya sekali lagi. Dong! Suara ketujuh dari drum bergema di langit. Jika 6 cincin pertama dari drum iblis dapat dianggap sebagai gelombang yang mengamuk, maka kekuatan pantulan dari cincin ketujuh dapat dianggap sebagai banjir bandang. Jenderal Iblis Mo Fei dapat membunyikannya 6 kali tanpa terluka, tetapi pada kali ke-7 dia dipaksa mundur dan armornya hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa kuatnya pantulan dari ring ke-7 ini. Dering ke-7 berbunyi, dan saat ini, langit berubah warna. Badai berkumpul dengan drum iblis sebagai pusatnya dan mulai menyebar dengan gila-gilaan. Tangan kanan Wang Lin tidak bergerak dan dia berdiri tegak di udara. Tangan kanannya masih menyentuh drum iblis saat pandangannya tertuju pada pria berarmor emas. Dering ke-7 ini menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar terjadi di langit, dan suara Wang Lin perlahan keluar dari gemuruh yang menggelegar ini. 7 kali sekarang. Wajah pria lapis baja emas itu berkedut saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Aku akan merekomendasikanmu kepada Kaisar Iblis." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Aku ingin salah satu tanganmu." "Kamu berani?" Pria berarmor emas itu berteriak dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat berteriak, "Katakan itu lagi. Aku ingin salah satu tanganmu." Saat suara Wang Lin keluar, tangan kanannya memukul drum iblis lagi. Dong! Dering ke-8 dari drum menyebar seperti puluhan ribu gelombang. Cincin ini bergema dengan kata-kata Wang Lin dan mulai menyebar dengan gila-gilaan ke segala arah. "Aku ingin salah satu tanganmu." Pada saat ini, seolah-olah hanya itulah satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. Ini karena Wang Lin telah menggunakan kekuatan cincin ke-8 dari drum iblis untuk mempengaruhi langit. Raungan menggelegar bergema di langit seolah-olah langit akan runtuh. Di antara suara gemuruh yang memekakkan telinga, kalimat itu terasa seperti tidak diucapkan oleh Wang Lin tetapi oleh surga. Bumi. Itu seperti suara gemuruh dari dunia. Seolah-olah dewa telah membuka matanya untuk melihat ke daratan. Suara ini mewakili dunia. Langit dan bumi menyatu dengan suara genderang membentuk kalimat itu. Meski kalimat itu tidak sekeras guntur, namun lebih mengejutkan. Kekuatan yang tak terbayangkan ini menyebabkan ekspresi pria berarmor emas itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah,
telinganya berdengung, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat itu, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang menghadapi dunia. Energi spiritual iblis di dalam tubuhnya menjadi gila, dan dia bahkan memiliki dorongan untuk memotong lengannya sendiri. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk berbicara seperti sebelumnya, jadi seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Selain beberapa individu terpilih di antara penonton, semua orang tahu tanpa ragu bahwa jika Wang Lin mengatakan itu kepada mereka sekarang, mereka akan memotong tangan mereka sendiri. Suara tadi adalah kekuatan dari surga. Suara tadi adalah hukum, kata-kata agung dan mendominasi dari surga. Di antara para jenderal iblis, Mo Fei mengalihkan pandangannya dari langit ke Wang Lin untuk pertama kalinya. Di antara panglima tertinggi, selain panglima tertinggi surga, yang masih belum melihat ke arah Wang Lin, ekspresi 7 lainnya sedikit berubah. Mata mereka menunjukkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin. Kata-kata yang membangkitkan hukum. Ketujuh panglima itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa pada saat suara itu datang, mata panglima tertinggi surga yang selalu tertutup terbuka sedikit dan menunjukkan sedikit kebingungan. Di antara wakil panglima tertinggi kuning benar-benar terkejut, dan wakil panglima tertinggi Suan menghela nafas. Wajah pria berarmor emas itu benar-benar pucat, tapi dia segera pulih. Dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, suaramu menyatu dengan kekuatan drum dan dengan demikian meminjam kekuatan surga. Sayangnya, Anda meminjam kekuatan drum iblis. Jika kamu bisa mencapai kata-kata yang membangkitkan hukum dengan kekuatanmu sendiri, lupakan lenganku, bahkan jika kamu menginginkan nyawaku, aku akan rela menyerahkannya.